Kututupi semua lukaku bekas pukulan dari suami saat hadiri arisan keluarga besar. Namun tiba-tiba omku berbisik begini, "Laporkan saja ke polisi. Aku punya sesuatu." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kamar mandi mewah itu menjadi saksi bisu rutinitasku yang paling menyiksa, berdamai dengan bayangan sendiri di balik kaca. Pagi ini lebih berat dari biasanya. Aku menatap wajah di cermin, wajah yang sama yang dulu dipuji Mas Dava sebagai cantiknya bidadari. Kini kupandang dengan rasa jijik yang dalam. Di balik lapisan foundation tebal, ada jejak keunguan di pipi kiriku yang masih terasa perih saat kusentuh perlahan. 3 hari, bisikku lirih, mengingat malam ketika emosinya meledak karena proyeknya di kantor gagal. Aku hanya bertanya apakah dia sudah makan malam, dan itu sudah cukup untuk membuat tangannya yang dulu selalu kupuji sebagai tangan pelindung, berubah menjadi pentungan yang menghujaniku. Harus sempurna, Dinda, gumamku sambil menambah bedak di area mata yang masih sedikit bengkak. Arisan keluarga besar bulan ini di rumah mertua. Panggung di mana aku harus memainkan peran sebagai istri bahagia dari seorang suami sukses. Kerah blus katun berwarna krem ini kupilih khusus. Cukup tinggi untuk menyembunyikan bekas cekikan di leher, cukup longgar untuk menutupi memar di lengan atas. Tanganku gemetar saat mengancingkannya. Setiap sentuhan pada kulit yang terluka seperti mengingatkanku pada malam-malam kelam yang tak pernah kuungkapkan pada siapapun. Dinda, lama sekali. Kita sudah terlambat. Suara Mas Dava dari bawah membuyarkan konsentrasiku. Suara itu, yang dulu membuat jantungku berdebar bahagia, kini seperti alarm bahaya yang membuat seluruh tubuhku menegang. Sebentar, sayang. Hampir selesai. Balasku, berusaha membuat suaraku terdengar normal, riang, seperti istri yang sedang bersiap untuk acara menyenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan sudut bibirku terbentuk menjadi senyum. Di cermin, terpantul wajah yang sudah kurapikan. Alis tertata rapi, lipstik koral menyala, rambut tertutup jilbab yang rapi. Tapi mataku masih mengungkapkan segala yang kusembunyikan. Kosong. Lesu. Seperti lampu yang redup karena sering dipadamkan secara paksa. Saat aku berbalik untuk meninggalkan kamar mandi, pantulan cahaya dari lantai marmer memperlihatkan bayangan yang terdistorsi. Seperti hidupku selama 2 tahun pernikahan ini, indah di permukaan, tapi bengkok dan rusak di baliknya. Kulewati lorong rumah mewah ini, setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru menjadi penjara paling mewah yang bisa dibayangkan. Dinda, dari tadi aku tungguin. Mas Dava sudah berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja linen putih yang membuatnya tampak sempurna seperti model iklan. Tangannya memegang kunci mobil, jari-jarinya yang panjang dan terawat itu, jari yang sama yang seminggu lalu mencekik leherku sampai aku sulit bernapas. Maafkan aku, sayang. Tadi jilbabnya susah sekali diapitin, kataku, mendekati dan mencium pipinya seperti ritual yang wajib dilakukan. Bibirku menyentuh kulitnya yang halus, dan perutku bergolak. Bau aftershave favoritnya yang dulu kusukai, kini terasa seperti bau racun. Dia menatapku sekilas, matanya yang hitam menelusuri setiap inci penampilanku. Kok pakai baju lengan panjang? Kan cuacanya panas, ujarnya, nada datar tapi ada sesuatu di baliknya yang membuatku waspada. Abis kemarin agak flu, Dav. Takut kambuh lagi, jawabku cepat, berusaha tidak terdengar gugup. Dia menghela napas, sedikit kesal. Ya sudah, ayo. Ibu pasti sudah menunggu. Tangannya yang besar meraih pundakku, menggenggamnya kuat-kuat. Bukan pelukan, tapi lebih seperti tanda penguasaan. Sebuah pesan bisu, jangan berbuat kesalahan hari ini. Saat kami berjalan menuju mobil, sinar matahari pagi menyinariku dengan terang. Untuk sesaat, aku merasa seperti kupu-kupu yang tertusuk pin, cantik dan terpajang, tapi sama sekali tidak hidup. Aku menyelinap ke kursi penumpang, mengatur napas sambil memandang keluar jendela. Pertunjukan akan segera dimulai,
Dan aku harus memastikan tidak ada yang tahu bahwa di balik semua kemewahan ini, ada seorang wanita yang perlahan sekarat dalam keheningan. Tadi lupa minum obat, ya? Tanya Mas Dava tiba-tiba saat mesin mobil menyala. Suaranya tiba-tiba lembut. Aku menatapnya, bingung. Obat apa, Dav? Obat flu yang kamu bilang tadi, ujarnya sambil tersenyum. Tapi matanya tetap dingin. Sebuah pengingat halus bahwa dia mengawasi setiap gerak-gerikku, bahkan untuk kebohongan kecil sekalipun. Aku hanya mengangguk, menundukkan kepala. Di balik kerah blus yang tinggi, aku bisa merasakan denyut memar di leherku berdetak bersamaan dengan degup jantung yang tak pernah tenang. Perjalanan masih panjang, dan aku harus bertahan. Seperti selalu. Mobil mewah itu meluncur mulus di aspal panas, membawa kami menuju rumah mertua yang megah di kawasan elit. Setiap meter yang kami lalui seakan mempertebal dinding penjara di sekelilingku. Aku duduk membeku di samping Mas Dava, kedua tangan terkunci erat di atas pangkuan, menatap tanpa melihat pemandangan luar yang indah. Pikiranku melayang pada arisan bulan lalu, ketika Tante Rina tanpa sengaja menyenggol lengan kananku yang sedang memar. Aku masih ingat betul rasa panik yang membakar dadaku, dan bagaimana dengan cepatnya aku mengalihkan perhatian dengan pura-pura tersedak minuman. Pertunjukan itu harus diulangi lagi hari ini. Kita hampir sampai, ucap Mas Dava tiba-tiba, memutus kesunyian yang sudah berlangsung 20 menit. Suaranya datar, tanpa emosi. Ibu tadi telepon, bilang hampir semua keluarga sudah datang. Jadi jangan buat malu dengan sikapmu yang melamun itu. Aku menelan ludah, masih menatap luar. Iya, Dav. Aku baik-baik saja. Dia melemparkanku pandangan singkat, tajam seperti pisau. Pastikan memang begitu. Aku tidak mau ada cerita lagi seperti waktu Lebaran lalu. Maksudnya adalah ketika aku tidak sengaja menjatuhkan piring berisi kue saat dia membisikkan ancaman di telingaku. Semua mata tertuju padaku, dan aku hanya bisa gagap berkata-kata karena gugup. Konsekuensinya malam itu masih terukir jelas di ingatanku. Sebuah pelajaran tentang bagaimana menjadi istri yang tidak ceroboh. Mobil akhirnya berbelok memasuki gerbang besi berukir yang megah. Rumah mertuaku, sebuah bangunan 3 lantai bergaya Eropa klasik, berdiri angkuh di antara taman yang tertata rapi. Dadaku berdebar kencang, seperti burung yang ingin kabur dari sangkar. Sebelum mobil benar-benar berhenti, tangan Mas Dava sudah menggenggam erat lenganku. Tersenyum, sayang, bisiknya, tapi genggamannya begitu kuat sampai aku merasa tulang lenganku mau remuk. Dan ingat, kita adalah pasangan bahagia yang dicemburui semua orang. Aku mengangguk cepat, memaksakan senyum terbaik yang bisa kubuat. Saat pintu mobil terbuka, seketika wajahnya berubah total. Senyum lebar dan ramah tamah menghias bibirnya. Matanya berbinar-binar seolah dialah manusia paling bahagia di dunia. Dava, Dinda, akhirnya datang juga, teriak Tante Mira dari teras depan, melambai-lambaikan tangannya dengan riang. Mas Dava segera melangkah cepat, mendekati dan memeluk tante itu dengan hangat. Maaf, Tante, tadi macet di jalan. Dinda lagi siap-siap lama juga, ujarnya sambil tertawa, melemparkan pandangan halus yang membuatku makin tegang. Aku mengatur napas sebelum bergabung dengan mereka, berusaha menenangkan diri. Halo, Tante. Lama tidak ketemu. Sapaku, berusaha membuat suara terdengar natural sambil memeluknya dengan santai, berhati-hati agar tidak bersentuhan terlalu keras. Wah, Dinda makin cantik aja. Dava, kamu ini terlalu dimanja istri, ya? Sampai-sampai istri jadi secantik ini. Canda Tante Mira, menepuk pundak Mas Dava. Dia tertawa lebar, merangkul pundakku dengan erat. Sentuhannya membuatku ingin menjerit. Iya, Tante. Dinda memang harta berhargaku. Aku selalu bilang, kan, istri yang bahagia adalah investasi terbaik untuk keluarga. Kata-katanya begitu manis, tapi jari-jarinya menekan kuat ke bahuku, mengingatkanku pada posisiku yang sebenarnya. Aku tersenyum, berpura-pura malu sambil menundukkan kepala. Dava yang berlebihan, Tante. Kami berjalan masuk ke dalam rumah, disambut lebih banyak keluarga. Setiap pelukan, setiap ciuman, setiap sapaan adalah ujian bagiku. Aku harus terus mengingat untuk tidak mengeluarkan ekspresi kesakitan,
untuk tidak bereaksi berlebihan saat ada yang menyentuhku. "Loh, Dinda pakai baju lengan panjang? Panas tidak, Nak?" tanya ibu mertua saat menyambutku di ruang tamu. Matanya yang tajam seolah memindai setiap inci penampilanku. Sebelum aku sempat menjawab, Mas Dava sudah menyahut. "Dinda lagi agak flu, Bu. Tadi pagi aku suruh pakai yang agak tertutup biar tidak kedinginan." Ibu mertua mengangguk, tapi matanya masih menatapku curiga. "Oh, gitu? Ya sudah, jangan minum es nanti. Sana, sini peluk ibu." Dia membuka lengannya. Aku melangkah mendekat, berusaha tidak kaku. Pelukannya hangat, tapi aku bisa merasakan bagaimana dia menepuk-nepuk punggungku tepat di tempat yang sedang memar. Aku menahan nafas, berusaha tidak bereaksi. "Kurus sekali kamu, Dinda." "Dava, kasih makan yang bener dong istrimu," canda ibu mertua sambil melepaskan pelukan. "Jangan khawatir, Bu. Aku selalu pastikan Dinda dapat yang terbaik," jawab Mas Dava sambil tersenyum, tapi matanya mengirimkan peringatan padaku. Aku tersenyum tipis, merasa seperti sedang berjalan di atas tali di ketinggian tanpa pengaman. "Aku baik-baik saja, Bu. Makasih udah diperhatiin." Saat aku berbalik, pandanganku bertemu dengan Om Bakri yang sedang duduk sendirian di sudut ruangan, menyeruput kopinya. Dia tidak tersenyum, tidak juga menyapa. Hanya menatapku dengan pandangan yang dalam, seolah bisa melihat langsung melalui lapisan pakaian dan makeup tebalku, melihat semua luka dan memar yang kusembunyikan. Aku cepat-cepat memalingkan muka, rasa takut yang baru menyergapku. "Ini baru awal, Dinda, batinku. Masih panjang hari ini. Bertahanlah." Suasana riuh rendah arisan mulai memenuhi ruang tamu yang luas. Para sepupu berkumpul sambil berbagi cerita, sementara para tante sibuk mengatur makanan dan minuman. Aku berusaha menyelinap di antara kerumunan, menjadi sebisa mungkin tidak terlihat, namun tetap terlibat dalam percakapan-percakapan ringan. Setiap tawa yang kuluapkan terasa palsu di telingaku sendiri, seperti rekaman yang diputar berulang kali. "Dinda, ikut arisan nomor berapa nih?" tanya Tante Rina sambil mendekat, buku arisan di tangannya. Aku tersenyum, berusaha mengingat nomor yang diberikan Mas Dava sebelumnya. "Nomor 18, Tante." "Wah, nomor bagus itu. Bisa dapat duit pas mau tahun baru," sahutnya riang sebelum berpaling ke orang berikutnya. Napas lega sesaat keluar dari dadaku. Setidaknya satu ujian telah terlewati. Aku memutuskan untuk mengambil minum, berharap bisa menyibukkan diri di meja prasmanan yang letaknya agak jauh dari kerumunan utama. Tapi langkahku terhenti ketika melihat sosok Om Bakri masih duduk di tempat yang sama, seolah tidak bergerak sejak tadi. Tatapannya yang tajam membuatku merasa seperti kupu-kupu yang disematkan di papan display. "Dinda, boleh Om minta tolong ambilkan segelas air putih?" Suaranya tiba-tiba terdengar saat aku sedang mengambil jus. Aku menoleh, sedikit kaget. "Tentu saja, Om." Tanganku yang sedikit gemetar menuangkan air ke dalam gelas kristal. Saat kuulurkan padanya, jari-jari kami bersentuhan sebentar, dan aku menarik tangan dengan refleks yang terlalu cepat, hampir saja menumpahkan air. "Maaf, Om," kataku cepat, merasa malu. Om Bakri menerima gelas itu dengan tenang. Matanya tidak lepas dariku. "Tidak apa-apa. Kamu tampak gugup hari ini, Dinda. Apakah semuanya baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu seperti pukulan langsung ke solar plexus. Aku merasa sulit bernapas. "Baik-baik saja, Om. Hanya sedikit lelah." Dia mengangguk pelan, menyeruput airnya. "Kadang-kadang, keluarga seharusnya menjadi tempat kita berbagi beban, bukan menambahnya." Kalimat itu menggantung di antara kami, penuh dengan makna tersembunyi yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku berusaha tersenyum, ingin segera pergi dari situ. "Iya, Om. Anda benar." Tapi sebelum aku sempat melangkah pergi, Om Bakri menyapaku lagi, suaranya lebih rendah. "Dinda, bisa tolong ambilkan obatku di dalam? Biasanya ditaruh di laci meja kerja Om." Kepala Om mulai pusing. Aku mengangguk, lega bisa punya alasan untuk meninggalkan ruangan yang terasa semakin pengap ini. "Tentu, Om. Sebentar." Aku berjalan menuju ruang kerja Om Bakri di sayap barat rumah.
Ruangan itu lebih kecil dari ruang tamu utama, tapi penuh dengan buku-buku dan dokumen. Saat membuka laci meja kerjanya, mataku tertarik pada sebuah foto lama. Gambar Mas Dava kecil berdiri di samping ayahnya, dengan senyum lebar yang tulus. Sangat berbeda dengan senyum yang kulihat sekarang. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat membuatku menutup laci dengan cepat. Om Bakri sendiri yang muncul di pintu. "Sudah ketemu?" tanyanya. Aku mengangguk, menyerahkan botol obat itu. "Ini, Om." Dia menerimanya, tapi tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menutup pintu ruangan dengan perlahan. Jantungku berdebar kencang. "Apa yang terjadi, Dinda?" bisiknya. Suaranya serius dan penuh perhatian. "Om, perhatikan, setiap arisan, kamu selalu pakai baju lengan panjang. Bahkan di musim panas seperti ini." Aku membeku, darah seakan berhenti mengalir. Aku memang mudah kedinginan, Om." Dia menghela napas, matanya penuh dengan sesuatu yang mirip dengan belas kasihan. 5 bulan yang lalu, saat arisan di rumah Rani, Om lihat ada bekas luka di pergelangan tanganmu. Waktu itu kau bilang tergores pagar. Aku masih ingat kejadian itu. Aku telah membuat cerita yang rumit tentang bagaimana pagar besi di taman telah menggoresku. Tapi ternyata, Om Bakri ingat. Dan bulan lalu, lanjutnya, langkahnya mendekat sedikit. Saat kau membungkuk untuk mengambil sendok yang jatuh, keranjangmu sedikit terbuka. Om lihat ada memar besar di punggungmu. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku berusaha menahannya, berusaha tetap kuat. "Om, saya..." "Tidak usah berbohong, Nak," potongnya lembut. "Om sudah lama curiga. Tapi Om butuh kepastian. Apa Dava menyakitimu?" Nama itu diucapkan dengan berat, seperti racun yang keluar dari mulutnya. Dan sesuatu dalam diriku pecah. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena sudah terlalu lama menyimpan rahasia ini sendirian. Aku mengangguk pelan, air mata akhirnya menetes di pipiku. Om Bakri menghela napas panjang, wajahnya berkerut dalam campuran kemarahan dan kesedihan. "Sudah berapa lama?" Sejak tahun pertama pernikahan kami," jawabku hampir tak terdengar. Dia mengangguk, matanya sekarang penuh dengan tekad. "Dengarkan baik-baik, Dinda. Apa yang Om katakan ini sangat penting." Dia mendekatkan wajahnya, suaranya berbisik pelan. "Laporkan saja ke polisi." Aku terkesiap, mata membelalak. "Om, saya tidak bisa." "Dengarkan dulu," desaknya. Suaranya mendesak tapi tenang. "Ini bukan hanya tentang kamu. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus diungkap. Dava tidak hanya menyakitimu. Dia telah melakukan hal-hal yang lebih buruk." Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Apa maksud Om?" Dia menggelapkan uang, Dinda. Uang perusahaan, uang keluarga, bahkan uang pensiun almarhum ayahku, ujar Om Bakri. Wajahnya berkerut dalam kemarahan yang tertahan. "Om sudah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan. Tapi tanpa kesaksian dari orang terdekatnya, tanpa pengakuan dari korban lain, semuanya akan sulit. Dunia seakan berhenti berputar. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga penipuan. Aku merasa seperti lantai di bawah kakiku runtuh. Tapi dia suamiku, Om," bisikku, suara bergetar. Keluarga seharusnya melindungi, bukan menghancurkan," potong Om Bakri tegas. "Dengarkan Om, Dinda. Kamu tidak sendirian. Om ada di sini. Tapi kita harus berani mengambil langkah ini. Untukmu, untuk keluarga, untuk semua orang yang telah dia sakiti." Dia mengulurkan tangannya, sebuah kartu nama kecil tergenggam di antara jari-jarinya. "Ini kontak pengacara yang bisa dipercaya. Dia sudah menanganin kasus seperti ini sebelumnya. Yang kamu butuhkan hanya keberanian untuk melangkah." Aku menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Di luar, aku bisa mendengar suara Mas Dava yang sedang bercanda dengan sepupu-sepupunya. Suara yang sama yang malam kemarin membentakku sampai aku bersembunyi di kamar mandi. "Om akan membantumu, Dinda. Tapi keputusan akhir ada di tanganmu," ucap Om Bakri sebelum akhirnya membuka pintu dan pergi,
meninggalkanku sendirian di ruangan yang tiba-tiba terasa sangat besar dan sangat sunyi. Aku menatap kartu nama di tanganku, lalu melihat pantulan diriku di jendela. Perempuan dengan senyum palsu, dengan luka tersembunyi, dengan rahasia yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Untuk pertama kalinya, ada secercah harapan, tapi juga ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kartu nama di tanganku terasa seperti bara api. Nama, Faisal Khrekan, kantor pengacara, tercetak sederhana, tapi beratnya seakan setara dengan seluruh dunia. Aku menyimpannya cepat-cepat di saku celana saat mendengar langkah kaki mendekat. Jantung berdebar kencang. Kupastikan wajahku sudah kembali netral sebelum pintu terbuka. "Dinda, kamu di sini saja?" Aku cari-cari. Suara Mas Dava membuatku melompat. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya berkerut curiga. "Sedang apa di sini?" "Om Bakri minta tolong ambilkan obatnya," jawabku, berusaha membuat suara tetap datar. Tadi kepalanya pusing. Matanya menyapu ruangan, seolah memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak beres. "Ya sudah, ayo kembali ke ruang tamu. Ibu mencari untuk foto keluarga." Aku mengangguk, berjalan mendekatinya dengan langkah gemulai yang kusengaja. Saat melewati ambang pintu, tangannya meraih lenganku dengan erat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, suara rendah penuh arti. "Wajahmu pucat." "Masih agak flu, Dav," jawabku, menundukkan kepala. "Mungkin harus minum obat lagi." Dia memandangiku sekilas lagi sebelum akhirnya memimpinku kembali ke keramaian. Tapi genggamannya di lenganku tidak melonggar, seperti borgol yang mengingatkanku pada posisiku yang sebenarnya. Sepanjang sesi foto, aku seperti robot yang mengikuti perintah. Tersenyum saat disuruh, berdiri di tempat yang ditentukan, bahkan berpura-pura tertawa saat Mas Dava dengan santai merangkul pundakku. Tapi pikiranku jauh, tertambat pada kartu nama di saku dan kata-kata Om Bakri. "Kita harus bicara," bisik seseorang di telingaku saat sesi foto usai. Aku menoleh dan melihat Om Bakri berdiri di sampingku. "Temuiku di taman belakang, 5 menit lagi." Sebelum sempat menjawab, dia sudah pergi menyapa kerabat lain. Aku melihat sekeliling dengan panik. Mas Dava sedang asyik berdiskusi dengan beberapa sepupu tentang bisnis. Ibu mertua sibuk mengatur makanan. "Ini kesempatanku. Dav, aku mau ke kamar kecil sebentar," kataku padanya dengan suara lembut. Dia mengangguk absen, tidak benar-benar memperhatikanku. "Jangan lama-lama." Aku berjalan dengan tenang menuju koridor, memastikan tidak ada yang memperhatikan sebelum membelok ke arah taman belakang. Udara segar menyambutku, tapi tidak bisa meredakan kegelisahan yang menggerogoti. Om Bakri sudah menungguku di bawah pohon beringin besar, tempat yang cukup tersembunyi dari pandangan rumah. Wajahnya serius, dan kali ini dia memegang tablet di tangannya. "Kamu datang," ucapnya saat melihatku mendekat. "Aku khawatir kamu berubah pikiran." Aku masih tidak yakin, Om," gumamku, tangan berkeringat. "Ini semua sangat menakutkan." "Duduklah," ujarnya, menunjuk bangku taman di sampingnya. Saat aku duduk, dia langsung membuka tabletnya. "Dinda, apa yang akan Om tunjukkan ini adalah alasan mengapa kamu harus berani. Ini bukan lagi tentang kekerasan dalam rumah tangga, ini tentang kejahatan yang lebih besar." Layar tablet menyala, menunjukkan dokumen-dokumen keuangan yang penuh dengan angka dan tabel. Om Bakri menggeser layar, menunjuk ke beberapa bagian tertentu. "Lihat ini," katanya, menunjuk sebuah file laporan keuangan. "Ini adalah laporan resmi perusahaan. Dan ini," dia menggeser ke file lain, "adalah laporan yang sebenarnya. Dava telah memanipulasi data selama bertahun-tahun." Aku menatap angka-angka itu, tidak sepenuhnya memahami tapi bisa melihat perbedaan yang mencolok. Tapi, untuk apa dia melakukan ini? "Uang, Dinda. Selalu uang," jawab Om Bakri dengan getir. "Dia mengambil dana perusahaan untuk investasi pribadi, untuk gaya hidup mewah yang kalian jalani, dan..." Dia berhenti sebentar, napasnya berat, dan yang paling menyakitkan, dia menggelapkan uang pensiun almarhum ayahku. Mendengar itu, dadaku sesak. Aku ingat almarhum ayah mertua,
pria baik yang selalu memperlakukanku dengan hangat sebelum meninggal karena sakit jantung. Om yakin? Tanyaku, suara bergetar. Dengar ini, ucap Om Bakri, memutar sebuah rekaman suara. Suara Mas Dava terdengar jelas, sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Ya, transfer saja ke rekening Singapura itu. Laporan fiksinya sudah aku siapkan. Percayalah, tidak ada yang akan tahu. Aku membeku. Itu suaranya, tapi dengan nada yang belum pernah kudengar. Licik, penuh perhitungan, dan sama sekali tidak seperti suami yang kukenal. Bagaimana Om dapat ini? Bisikku, ngeri. Om sudah mencurigainya sejak setahun lalu, saat menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan keluarga, jelas Om Bakri. Tapi baru beberapa bulan terakhir Om bisa mengumpulkan bukti konkret. Dan saat Om mulai menyadari apa yang terjadi padamu, Om tahu kedua hal ini pasti berkaitan. Dia menatapku langsung, matanya penuh dengan intensitas. Dava adalah pria yang terdesak, Dinda. Orang yang terdesak bisa melakukan hal-hal berbahaya. Om tidak ingin melihatmu terluka lebih parah, atau lebih buruk. Kata-katanya menggantung di udara. Maknanya yang mengerikan membuat bulu kuduku berdiri. Tapi apa yang bisa kulakukan? Om? Aku hanya... Kamu bukan, hanya, siapa-siapa. Dinda, potongnya tegas. Kamu adalah korban utama, dan kamu juga adalah saksi kunci. Dengan kesaksianmu tentang kekerasan domestik, ditambah bukti-bukti penggelapan ini, kita bisa menghentikannya sebelum lebih banyak orang yang dirugikan. Dia menggeser layar lagi, menunjukkan foto-foto dokumen transfer bank, info C palsu, bahkan beberapa email yang membahas rencana untuk menipu investor. Lihat jumlahnya, Dinda, desaknya, menunjuk angka dengan banyak nol. Ini bukan lagi kesalahan kecil. Ini kejahatan terorganisir. Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Selama ini aku hidup dengan musuh dalam selimut. Pria yang kupercayai, kucintai, ternyata bukan hanya penyiksa, tapi juga penipu ulung. Om tahu ini berat, ucap Om Bakri, suaranya sekarang lebih lembut. Tapi kamu harus memilih, Dinda. Tetap diam dan menjadi bagian dari kejahatan ini, atau bersuara dan membantu menghentikannya. Dia menaruh tangannya di pundakku. Sebuah sentuhan yang seharusnya membuatku takut, tapi justru memberiku kekuatan. Om janji akan mendampingimu setiap langkah. Pengacara ini, dia menunjuk saku tempatku menyimpan kartu nama, adalah teman lama Om. Dia bisa dipercaya. Dari kejauhan, suara Mas Dava memanggil namaku. Dinda, kamu di mana? Kami berdua menegakkan badan. Kamu harus pergi, bisik Om Bakri cepat. Pikirkan baik-baik, tapi jangan terlalu lama. Waktu tidak ada di pihak kita. Aku berdiri, kaki masih gemetar. Saat berbalik untuk pergi, Om Bakri menyapaku sekali lagi. Dinda, ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi mengambil tindakan yang benar meskipun kita takut. Aku mengangguk, lalu berjalan meninggalkan taman dengan langkah cepat. Saat bertemu dengan Mas Dava di koridor, wajahnya masam. Dari mana saja? Aku cari-cari, ujarnya, matanya menyipit. Dari taman, Dav. Tadi kepalaku pusing, mau cari udara segar. Jawabku, berusaha tenang. Dia mendekat, menatapku dengan curiga. Sendirian. Sendirian, jawabku, berharap suaraku tidak terdengar gemetar. Untuk sesaat, matanya menatapku dalam-dalam, seolah mencoba membaca pikiranku. Lalu tiba-tiba, senyum manisnya kembali. Ya sudah, ayo makan. Ibu sudah siapkan makanan favoritmu. Dia merangkul pundakku, dan aku harus menahan diri untuk tidak menjauh. Kartu nama di saku terasa seperti menyala-nyala, mengingatkanku pada pilihan yang harus kubuat. Pilihan antara tetap menjadi korban yang diam, atau menjadi pahlawan bagi diriku sendiri, dan mungkin bagi banyak orang lain yang tidak tahu mereka sedang menjadi korban. Makan malam berlangsung seperti pesta yang sempurna. Aku duduk di samping Mas Dava, menyantap hidangan lezat yang terasa seperti abu di mulutku. Setiap suapan sulit kutelan, setiap tawa yang kuluapkan terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Kartu nama di saku celana bagai bara yang membakar kulit,
mengingatkanku pada realitas yang kusembunyikan. Dinda, kamu hampir tidak menyentuh makanannya. Ibu mertua menyentuh lenganku, membuatku hampir melompat. Ada yang tidak beres. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan pandangan Mas Dava yang menusuk dari samping. Maaf, Bu. Fluku membuatku tidak berselera. Jawabku, berusaha tersenyum lemah. Makanannya enak sekali, benar-benar. Mas Dava meletakkan tangannya di atas panggulku. Jari-jarinya menekan kuat. Istriku memang mudah sakit sejak dulu, Bu. Tapi aku selalu jaga dia dengan baik. Sentuhannya membuatku mual. Aku ingat kata-kata Om Bakri, bagaimana uang yang dipakai untuk menjagaku ini mungkin berasal dari uang pensiun almarhum ayahnya. Aku coba makan lagi, Bu, kataku cepat, mengambil sendok lagi sebelum pertanyaan lain muncul. Sepanjang makan malam, pikiranku berputar-putar antara dua pilihan yang sama-sama menakutkan. Tetap diam dan terus menderita dalam kebohongan ini, atau bersuara dan menghadapi konsekuensi yang tidak bisa kubayangkan. Apa yang akan terjadi padaku jika Mas Dava tahu aku berencana melaporkannya? Apakah Om Bakri bisa benar-benar melindungiku? Setelah makan malam, saat para wanita berkumpul di dapur sambil minum teh, aku menemukan kesempatan untuk menyendiri sebentar di balkon lantai 2. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru terasa menyesakkan. Dinda. Aku menoleh, menemukan Om Bakri berdiri di pintu balkon. Boleh Om bergabung? Aku mengangguk, tidak percaya diri. Tentu, Om. Dia berdiri di sampingku, kedua tangan bertumpu pada pagar balkon. Kamu terlihat sangat bermasalah. Aku menarik napas dalam. Om, aku tidak yakin bisa melakukan ini. Dia suamiku. Kami sudah menikah 3 tahun. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya seperti ini? Om Bakri menghela napas panjang. Mari kita berjalan-jalan sebentar di taman. Di sini terlalu terbuka. Kami turun melalui tangga samping, menuju taman belakang yang sekarang sudah sepi. Lampu taman menyinari jalan setapak dengan cahaya keemasan yang lembut. Dinda, mulai Om Bakro setelah kami cukup jauh dari rumah. Bisakah Om bercerita sesuatu tentang masa kecil Dava? Aku mengerutkan kening. Tentang apa, Om? Dulu, sebelum ayahku meninggal, Dava adalah anak yang berbeda. Matanya menerawang, mengenang. Dia lembut, perhatian, dan sangat menyayangi keluarganya. Tapi setelah ayahku meninggal, sesuatu dalam dirinya berubah. Aku terdiam, mendengarkan dengan seksama. Mas Dava hampir tidak pernah bercerita tentang masa kecilnya. Waktu itu Dava baru berusia 14 tahun. Lanjut Om Bakri, suaranya berat. Ayahku meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah, ayahku sebenarnya sedang bertengkar hebat dengan Dava ketika itu terjadi. Dadaku sesak. Apa maksud Om? Dava waktu itu ketahuan mencuri uang dari dompet ayahku. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk membuat ayahku marah. Om Bakri menunduk, seolah masih merasa sakit mengingatnya. Mereka bertengkar hebat di ruang kerja. Aku mendengar teriakan mereka. Ayahku mengatakan Dava akan menjadi pengecewaan besar bagi keluarga. Aku menutup mulut, tidak percaya. Lalu tiba-tiba, teriakan itu berhenti. Saat aku masuk, ayahku sudah tergeletak di lantai, dan Dava berdiri membeku di sampingnya. Air mata muncul di mata Om Bakri. Dava selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahku. Tapi yang lebih buruk, dia juga menyimpan kemarahan pada ayahku karena meninggalkannya begitu saja. Om tidak pernah cerita ini sebelumnya, bisikku. Karena Om berharap Dava bisa berubah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Om Bakri menatapku langsung. Dia bukan hanya mencuri uang kecil sekarang, Dinda. Dan dia bukan hanya menyakitimu secara fisik. Dia menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya. Sama seperti yang selalu ditakuti ayahku. Angin malam bertiup, membuatku menggigil. Jadi, semua ini adalah semacam pembalasan. Atau mungkin usaha untuk membuktikan bahwa ayahnya salah, tambah Om Bakri. Tapi apapun alasannya, yang dilakukannya sekarang salah.
dan kita punya kewajiban untuk menghentikannya. Dia mengambil tabletnya lagi, membuka sebuah file. Lihat ini, Dinda. Ini adalah rekaman dari rapat direksi bulan lalu. Dia memutar video yang menunjukkan Mas Dava sedang presentasi di depan para investor. Wajahnya percaya diri, suaranya meyakinkan. Dengan investasi ini, saya jamin return yang didapatkan minimal 30% dalam 6 bulan. Perusahaan kami memiliki track record yang sempurna, tidak pernah sekalipun gagal memenuhi janji kepada investor. Om Bakri menjeda video. Dia berbohong. 3 proyek terakhir gagal total. Uang investor dipakai untuk menutupi kerugian dan untuk gaya hidup kalian berdua. Aku merasa seperti ditampar. Gaya hidup kami. Rumah mewah, mobil-mobil, perhiasan yang kamu pakai, Dinda. Om Bakri menunjuk anting mutiara di telingaku. Semua itu dibayar dengan uang orang lain. Air mata mulai mengalir di pipiku. Selama ini aku hidup dalam kemewahan yang ternyata dibangun di atas penderitaan orang lain. Om tidak menyalahkanmu, katanya cepat, melihat reaksiku. Kamu tidak tahu. Tapi sekarang kamu tahu. Dan sekarang kamu harus memilih. Dari kejauhan, suara Mas Dava memanggil namaku lagi. Lebih keras, lebih bernada marah kali ini. Dinda, kamu di mana? Aku mengusap air mata dengan cepat. Aku harus pergi. Tunggu. Om Bakri meraih lenganku dengan lembut. Besok pagi, jam 10, temuilah pengacara ini. Dia menyelipkan selembar kertas ke tanganku. Alamatnya ada di sini. Om akan ada di sana. Aku melipat kertas itu, menyimpannya di saku yang berbeda dengan kartu nama. Aku akan coba. Jangan coba, Dinda. Datanglah. Matanya memohon. Untuk dirimu sendiri. Untuk semua orang yang telah dia sakiti. Saat aku berbalik untuk pergi, Om Bakri menyapaku sekali lagi. Dan Dinda, berhati-hatilah malam ini. Jangan sampai dia curiga. Nasihat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku berjalan kembali ke rumah dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti menuju medan perang. Mas Dava sudah menungguku di pintu masuk. Wajahnya gelap. Dari mana saja? Aku cari-cari kemana-mana. Aku cuma butuh udara. Dav. Kepalaku pusing. Jawabku, berusaha tenang. Dia mendekat, mencium bau alkohol di napasnya. Sendirian. Sendirian. Jawabku, berharap dia tidak bisa mendengar detak jantungku yang kencang. Dia memandangiku lama, matanya menyipit. Lalu tiba-tiba, senyum tipis muncul di bibirnya. Ya sudah, ayo pulang. Kamu memang perlu istirahat. Tapi saat dia merangkul pundakku dan memimpinku ke mobil, aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Dan aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Pilihanku telah dibuat. Aku akan bertemu dengan pengacara itu besok. Tapi pertama-tama, aku harus bertahan melalui malam ini. Perjalanan pulang terasa seperti prosesi menuju tempat eksekusi. Mas Dava mengemudi dalam diam, tapi ketegangan di dalam mobil begitu pekat hingga hampir bisa dipegang. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, urat-urat di tangannya menegang. Aku duduk membeku di sampingnya, menatap jalanan malam yang sepi sambil berusaha menenangkan diri yang gemetaran. Kamu sangat sunyi hari ini, ujarnya tiba-tiba, suaranya datar namun mengandung ancaman. Biasanya di arisan kamu lebih banyak bicara. Aku lelah, Dav. Dan fluku belum sembuh. Jawabku, berusaha membuat suara terdengar normal. Dia melemparkan pandangan singkat. Atau ada sesuatu yang mengganggumu? Atau seseorang? Jantungku berdebar kencang. Apa maksudmu? Om Bakri, ucapnya, menyebut nama itu dengan nada jijik. Dia terus-menerus mendekatimu sepanjang malam. Apa yang kalian bicarakan? Aku menelan ludah, berusaha menjaga napas tetap teratur. Tidak ada yang penting. Dia hanya bertanya kabar, lalu minta tolong ambilkan obat karena kepalanya pusing. Obat? Mas Dava tertawa pendek. Om Bakri tidak pernah minum obat. Dia alergi terhadap segala jenis pil. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku telah membuat kesalahan. Mungkin
Mungkin karena sakit kepalanya sangat parah. Dia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Sepanjang sisa perjalanan, diamnya lebih menakutkan daripada amarahnya. Saat kami tiba di rumah, aku bergegas menuju kamar, berharap bisa mengunci diri di kamar mandi dan menarik napas. Tapi Mas Dava mengikutiku dengan langkah berat. "Dinda," panggilnya saat aku sedang melepas jilbab di depan cermin. "Aku butuh laptopku. Kamu lihat di mana?" Aku membeku. Laptop itu, tempat semua bukti yang dicari Om Bakri tersimpan. Mungkin di ruang kerja. "Dari tadi ku cari, tidak ada," ujarnya, mendekatiku dari belakang. Tangannya mendarat di pundakku, membuatku menggigil. "Kamu tidak memindahkannya, kan?" "Tentu tidak," jawabku cepat, terlalu cepat. "Mungkin kamu lupa menaruhnya." Dia memutar tubuhku untuk menghadapnya, matanya menatapku dalam-dalam. "Kamu yakin?" Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Di matanya, ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya kemarahan, tapi juga ketakutan. Sepertinya dia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Baiklah," ujarnya akhirnya, melepaskanku. "Aku akan cari lagi. Kamu mandi dulu, kamu terlihat pucat." Saat dia meninggalkan kamar, aku bersandar di pintu, kaki gemetaran. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Tapi kemudian, tanganku meraba saku celana, merasakan kertas alamat yang diberikan Om Bakri. "Besok jam 10. Aku harus pergi." Malam itu, saat Mas Dava akhirnya tertidur pulas setelah minum beberapa gelas whisky, aku berbaring di sampingnya dengan mata terbuka lebar. Napasnya yang dalam dan teratur seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku semakin waspada. "Ini kesempatanku." Perlahan, tanpa bersuara, aku menggelindingkan tubuhku dari tempat tidur. Setiap gerakanku hitung, setiap tarikan napasku kendalikan. Dia bergerak sedikit, mengeluarkan suara geraman dalam tidurnya. Aku membeku, jantung berdebar kencang sampai kupikir akan membangunkannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, napasnya kembali teratur. Aku melanjutkan gerakanku, menyelinap keluar kamar dengan langkah terseok-seok. Ruang kerja terletak di ujung koridor. Pintunya berderit pelan saat kubuka, suara yang kuanggap akan membangunkan seluruh rumah. Tapi tidak ada yang terjadi. Laptop Mas Dava tergeletak di meja kerjanya, seperti ular yang sedang tidur. Aku menyalakannya dengan jari yang gemetar, berdoa agar dia tidak menggunakan kata sandi. Ternyata tidak. Dia selalu percaya diri bahwa tidak ada yang berani mengutak-atik barangnya. Layar menyala, dan segera aku membuka folder dokumen. Seperti yang dikatakan Om Bakri, ada 2 set laporan keuangan, satu dengan nama, laporan resmi, dan satu lagi, laporan aktual. Dengan telepon genggam yang sudah kusiapkan, aku mulai memotret setiap dokumen yang kelihatan penting. Tanganku begitu gemetar sampai beberapa foto pertama terlihat blur. Aku harus menarik napas dalam, mengingatkan diri sendiri tentang pentingnya hal ini. Setiap dokumen adalah senjata, setiap foto adalah bukti. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari koridor. Dadaku seakan berhenti berdetak. Dengan cepat kumatikan laptop dan menyelinap ke balik tirai jendela, berusaha menahan napas. Pintu terbuka, dan cahaya dari koridor menerobos masuk. Aku bisa melihat bayangan seseorang berdiri di ambang pintu. Apakah Mas Dava? Apakah dia tahu aku di sini? Tapi kemudian, suara kecil terdengar. "Mia Aau." Hanya kucing. Kucing peliharaan kami, si manis, yang masuk ke ruangan. Aku hampir saja mengeluarkan napas lega, tapi cepat menahannya. Dari balik tirai, kulihat si manis melompat ke meja kerja, lalu mulai membersihkan bulunya dengan tenang. Setelah beberapa menit yang menegangkan, kucing itu akhirnya pergi. Ku keluarkan dari balik tirai, kaki gemetaran tapi tekad semakin kuat. Aku kembali ke laptop, melanjutkan pekerjaan rahasiaku. Saat aku membuka folder tersembunyi yang diberi nama, proyek khusus, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada dokumen tentang dana pensiun almarhum ayah, dengan jumlah yang membuatku pusing, miliaran rupiah. Dan ada beberapa email yang menunjukkan bahwa uang itu dialihkan ke rekening pribadi Mas Dava.
Dengan tangan yang semakin gemetar, aku memotret semuanya. Setiap transfer, setiap email, setiap dokumen palsu. Rasanya seperti mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang menunjukkan betapa jahatnya pria yang kusebut suami. Tiba-tiba, suara dering telepon membuatku nyaris menjerit. Telepon genggamku. Dengan panik kuraihnya dari saku, mematikan deringnya secepat mungkin. Itu panggilan dari ibuku. Pukul 2 pagi? Itu tidak biasa. Sebelum sempat memikirkan apa artinya, suara dari kamar tidur membuatku membeku. Dinda? Kamu di mana? Mas Dava bangun. Dengan gerakan cepat, kumatikan laptop dan menyimpan telepon genggamku. Aku harus keluar dari sini sekarang. Tapi saat aku menuju pintu, lampu koridor tiba-tiba menyala. Aku terjebak. Cahaya lampu koridor yang tiba-tiba menyala membuatku seperti kelinci yang terkena sorot lampu mobil. Aku membeku di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Dari ujung koridor, bayangan tinggi Mas Dava mulai mendekat. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer yang sunyi. Dinda, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya rendah, serak karena baru terbangun, tapi mengandung nada tajam yang membuat bulu kuduku berdiri. Pikiranku berputar cepat, mencari alasan yang masuk akal. Aku haus. Ingin mengambil air minum, gumamku, berharap suaraku tidak terdengar terlalu gemetar. Dia sekarang sudah berdiri tepat di depanku. Matanya yang masih berkabut tidur menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Air minum? Tapi kamu berada di ruang kerjaku. Karena aku dengar suara dari sini. Kukira ada maling. Jawabku, mencoba menambahkan sedikit kepanikan dalam suaraku. Ternyata hanya si manis. Matanya yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka lebar. Sepenuhnya waspada sekarang. Si manis. Dia melirik ke arah kucing yang sedang duduk di ujung koridor, lalu kembali menatapku. Kamu takut dengan maling, tapi berani menyelidiki sendiri? Itu tidak seperti kamu, Dinda. Tangannya meraih lenganku, tidak terlalu keras tapi cukup untuk membuatku terjebak. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang, Dav, haus. Aku berusaha melepaskan diri, tapi cengkeramannya mengencang. Dia mendorongku pelan ke arah ruang kerja. Matanya sekarang menyapu ruangan dengan curiga. Kamu membuka laptopku? Tentu tidak. Untuk apa aku membuka laptopmu? Protesku, berusaha terdengar tersinggung. Tapi dia tidak mendengarkan. Dengan cepat dia mendekati meja kerja dan meletakkan tangannya di atas laptop. Terasa hangat. Gumamnya, suara berbahaya. Padahal aku sudah mematikannya sejak sore. Aku menelan ludah. Mungkin karena cuaca panas. Di malam hari. Dia membalikkan badan, sekarang benar-benar menghadapku. Wajahnya yang biasanya tampak tampan sekarang terdistorsi oleh kecurigaan dan kemarahan. Dinda, jangan berbohong padaku. Apa yang kamu lakukan? Dav, aku cuma haus. Ayo kita kembali tidur. Pintaku, berusaha menariknya keluar dari ruangan. Tapi dia tidak bergerak. Matanya sekarang tertuju pada saku celanaku yang sedikit menonjol. Apa itu di sakumu? Sebelum sempat bereaksi, tangannya sudah meraih dan mengeluarkan telepon genggamku. Layarnya masih menyala. Masih menunjukkan galeri foto yang berisi gambar-gambar dokumen yang baru saja kuambil. Dunia seakan runtuh. Dia memandangi layar itu, wajahnya berubah dari kecurigaan menjadi kemarahan murni. Apa ini? Raungnya, suara yang membuatku menggigil ketakutan. Dav, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Dia melemparkan teleponku ke dinding dengan kekuatan penuh, membuatnya hancur berantakan. Kamu memata-matai aku? Kamu mengkhianati aku? Dia mendekatiku, setiap langkahnya penuh ancaman. Aku mundur sampai punggungku membentur dinding. Tidak ada jalan keluar. Sudah berapa lama? Desaknya. Wajahnya sekarang hanya berjarak beberapa inci dariku. Napasnya yang mengandung alkohol menyapu wajahku. Sudah berapa lama kamu menjadi pengkhianat? Aku tidak. Slap. Tamparannya begitu keras sampai kepalaku membentur dinding. Bintang-bintang berkedip di depan mataku, dan rasa logam memenuhi mulutku.
Jangan berbohong padaku lagi, teriaknya. Sekarang kedua tangannya mencekik leherku, mendorongku ke dinding. Siapa yang menyuruhmu? Om Bakri? Iya, pasti dia. Aku tersedak, tidak bisa bernapas. Tangannya berusaha melepaskan cengkeramannya, tapi dia terlalu kuat. Dia yang menyuruhmu untuk mencuri dokumenku. Desaknya, sedikit melonggarkan cengkeraman sehingga aku bisa menarik napas. Tidak. Aku batuk-batuk, mencoba berbicara. Bahkan sekarang pun kamu masih berbohong. Amuknya, dan kali ini tinjunya menghantam perutku. Aku terjatuh, terpelanting ke lantai, tidak bisa bernapas karena rasa sakit yang tajam. Dia berdiri di atasku, bayangannya menutupi seluruh tubuhku. Selama ini aku memperlakukanmu dengan baik. Memberimu rumah mewah, perhiasan, segala yang kamu mau. Ujarnya, suara sekarang dingin dan berbahaya. Dan inilah balasanmu? Mengkhianatiku? Bekerja sama dengan pamanku sendiri untuk menjatuhkanku. Dia menendang pinggangku, membuatku meringis kesakitan. Aku akan membuatmu menyesal, Dinda. Aku akan membuatmu bertanya-tanya mengapa kamu pernah lahir ke dunia ini. Dia membungkuk, menarik rambutku dan memaksaku untuk menatapnya. Matanya seperti orang gila, penuh dengan kemarahan dan kebencian yang tidak terkendali. Om Bakri pikir dia pintar? Dia pikir dengan menggunakan istriku sendiri, dia bisa menjatuhkanku. Dia tertawa, suara yang tidak waras. Dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Dia melemparku ke lantai lagi, lalu berjalan ke meja kerjanya. Aku mendengar suara laci dibuka, dan ketika dia kembali, ada sesuatu di tangannya, sebuah pistol kecil. Kamu tahu, Dinda, ujarnya dengan tenang yang menakutkan. Seorang istri seharusnya setia pada suaminya. Tapi kamu memilih untuk menjadi pengkhianat. Sekarang, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Aku merangkak mundur, ketakutan. Dav, tunggu, kita bisa bicara. Sudah terlambat untuk bicara, teriaknya, mengangkat pistol itu. Sekarang, berdiri. Dengan kaki gemetaran, aku berdiri. Rasa sakit di perut dan kepalaku hampir membuatku pingsan. Tapi ketakutan membuatku tetap sadar. Kamu akan melakukan persis seperti yang kukatakan, ujarnya, mengarahkan pistol ke arahku. Pertama, kamu akan menghapus semua foto yang sudah kamu ambil. Kedua, kamu akan menelepon Om Bakri dan mengatakan bahwa kamu berubah pikiran. Ketiga kita akan membahas hukuman untuk pengkhianatanmu. Dia melemparkan telepon lain padaku. Telepon yang dia gunakan khusus untuk bisnis. Telepon dia. Sekarang. Dengan tangan gemetaran, aku memegang telepon itu. Mataku menatap lubang pistol yang mengarah tepat ke dadaku. Aku tahu jika menelepon Om Bakri dan mengatakan aku berubah pikiran, tidak hanya nyawaku yang dalam bahaya, tapi juga semua orang yang telah dirugikan Mas Dava. Tapi jika tidak melakukannya, aku tidak ingin memikirkan konsekuensinya. Telepon. Sekarang, bentaknya, dan jarinya menekan pelatuk pistol. Napasku tersendat. Ini mungkin akhir dari segalanya. Tapi kemudian, tiba-tiba, telepon di tanganku berdering. Nama, Ibu, terpampang di layar. Mas Dava melihatnya, dan senyum kejam muncul di bibirnya. Jawab, dan ingat, satu kata yang salah, dan ibumu akan mendengar suara terakhirmu. Dia mengarahkan pistol ke kepalaku, dan dengan tangan gemetaran, aku menjawab telepon itu. Telepon di tanganku berdering seperti alarm kematian. Nama, Ibu, berkedip-kedip di layar, seolah mengejek situasi mengerikan yang sedang kuhadapi. Mas Dava berdiri di depanku dengan pistol masih terarah, matanya mengirimkan peringatan jelas. Buat satu kesalahan, dan kamu mati. Jawab, desaknya, suara rendah dan berbahaya. Dan ingat, aku mendengarkan setiap kata. Dengan jari yang gemetar hampir di luar kendali, aku menekan tombol hijau dan menyandarkan telepon di telinga. Halo, Ibu. Dinda. Terima kasih Tuhan kau menjawab. Suara ibu terdengar panik, napasnya terengah-engah. Aku mimpi buruk tentangmu. Kau baik-baik saja. Aku menatap lubang pistol yang mengarah ke kepalaku. Mas Dava mengangguk pelan, isyarat untuk melanjutkan. Aku
Aku baik-baik saja, Bu. Jawabku, berusaha membuat suara tetap stabil. Hanya lelah. Arisan tadi berlangsung lama. Kau yakin? Suara ibu masih penuh kekhawatiran. Suaramu terdengar aneh. Apakah Dava ada di sana? Bisa aku bicara dengannya? Mas Dava menggelengkan kepala. Wajahnya mengerut dalam peringatan. Dia sedang mandi, Bu. Bohongku. Lidah terasa kaku. Aku akan menyuruhnya menelepon ibu nanti. Dinda, dengarkan aku. Suara ibu menjadi lebih serius. Jika ada sesuatu yang tidak beres, katakan padaku sekarang. Ibu bisa menjemputmu. Ibu tidak peduli jam berapa sekarang. Air mata mulai menggenang di mataku. Betapa aku ingin berteriak, mengatakan segalanya, meminta tolong. Tapi pistol yang mengarah ke kepalaku membuatku bisu. Benar-benar tidak ada apa-apa, Bu, kataku, suara sedikit tercekik. Aku hanya butuh istirahat. Aku janji akan menelepon ibu besok. Diam sejenak di seberang sana. Lalu ibu berkata dengan suara yang aneh. Baiklah, nak, tapi ingat, jika kau membutuhkan ibumu, aku selalu di sini. Selalu. Aku tahu, Bu. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, nak. Tidur yang nyenyak. Sambungan terputus, dan aku berdiri tere. Telepon masih menempel di telinga, tubuh gemetaran. Mas Dava akhirnya menurunkan pistolnya sedikit, tapi wajahnya masih seperti badai. Panggilan yang menyentuh, katanya dengan sarkasme. Sekarang, telepon Om Bakri. Katakan kamu berubah pikiran. Dav, tolong. Aku mencoba sekali lagi. Kita bisa. Tidak ada kita lagi, bentaknya, membuatku melompat. Kamu kehilangan hak itu ketika kamu memutuskan untuk mengkhianatiku. Sekarang, telepon dia. Dia melemparkan selembar kertas dengan nomor telepon Om Bakri. Dengan tangan gemetaran, aku memencet nomor itu. Setiap bunyi nada terasa seperti detakan jantungku yang sekarat. Halo? Suara Om Bakri terdengar di seberang. Waspada. Dinda? Kenapa kau menelepon dari nomor ini? Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan suara. Mas Dava mengangkat pistolnya lagi, mengarahkannya tepat di antara mataku. Om, aku menelepon untuk mengatakan bahwa aku berubah pikiran. Ucapku, berusaha keras untuk tidak menangis. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku memilih untuk tetap dengan suamiku. Diam sejenak di seberang. Lalu Om Bakri berkata dengan suara aneh. Aku mengerti. Apakah kamu baik-baik saja, Dinda? Pertanyaannya sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Aku menatap Mas Dava, yang menganggap pelan, memaksaku untuk melanjutkan. Aku baik-baik saja, Om. Hanya butuh waktu untuk berpikir. Aku mohon, jangan hubungi aku lagi tentang hal ini. Tentu, nak, jawab Om Bakri, tapi suaranya masih penuh kecurigaan. Om menghormati keputusanmu. Tapi ingat, tawaran Om masih berlaku jika kau berubah pikiran lagi. Aku tidak akan, jawabku cepat, sesuai dengan instruksi diam dari Mas Dava. Aku harus pergi sekarang. Selamat malam, Om. Sebelum Om Bakri sempat menjawab, aku menutup telepon. Tanganku gemetaran begitu hebat sampai telepon itu jatuh ke lantai. Bagus, geram Mas Dava. Sekarang mendekatiku. Sekarang, hapus semua foto yang sudah kamu ambil. Dia menyeretku ke laptop, memaksaku untuk duduk dan membukanya. Dengan setiap klik untuk menghapus foto-foto yang kukumpulkan dengan susah payah, hatiku hancur berkeping-keping. Semua bukti, semua harapan, menghilang dalam sekejap. Sekarang, ujarnya setelah foto terakhir terhapus, kita akan membahas hukuman untuk pengkhianatanmu. Dia meraih lenganku, menyeretku keluar dari ruang kerja. Aku tidak berani melawan, tidak berani bersuara. Ketakutan telah melumpuhkanku sepenuhnya. Tapi saat kami melewati meja kecil di dekat pintu, mataku menangkap sesuatu. Kartu memori kecil yang biasanya kugunakan untuk mentransfer foto. Dalam kepanikan tadi, aku lupa bahwa semua foto juga tersimpan otomatis di sana. Dengan gerakan cepat yang tidak kusadari,
Aku menyapu kartu memori itu dan menyembunyikannya di genggamanku saat Mas Dava menyeretku melewati meja. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" desaknya sambil mendorongku masuk ke kamar tidur. "Kamu pikir kamu dan Om Bakri yang tua itu lebih pintar dariku?" "Dav, aku mohon." "Diam," bentaknya, melemparkanku ke tempat tidur. "Kamu akan belajar. Malam ini, kamu akan benar-benar belajar arti kesetiaan." Dia mengunci pintu kamar, dan saat dia berbalik, ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kegelapan murni, tanpa sedikit pun jejak kemanusiaan. Tapi saat tangannya mulai membuka ikat pinggang, saat semua harapan seakan hilang, jari-jariku masih menggenggam erat kartu memori kecil di tanganku. Sebuah rahasia. Sebuah kesaksian tersembunyi. Mungkin aku telah kehilangan pertempuran ini, tapi perang belum berakhir. Selama bukti ini masih ada harapan. Dia mendekat, dan aku menutup mata, berkonsentrasi pada benda kecil di tanganku. Ini adalah buktiku. Ini adalah senjataku. Dan suatu hari nanti, ini akan menjadi pembebasanku. Tapi pertama-tama, aku harus bertahan melalui malam ini. Malam itu adalah neraka yang hidup. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa seperti bukan milikku sendiri. Setiap inci kulitku membara, setiap otot berdenyut dalam protes yang bisu. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai, menerangi memar-memar baru yang menghiasi lenganku, serta bekas cekikan di leher yang semakin gelap. Mas Dava sudah pergi, meninggalkan bau alkohol dan ancaman yang tergantung di udara seperti kabut beracun. Dengan susah payah, aku merangkak dari tempat tidur. Setiap gerakan adalah siksaan. Di lantai, dekat tempat teleponku hancur, kulihat kartu memori kecil itu masih terbaring di sana. Sebuah permata tersembunyi di antara puing-puing. Dengan hati-hati, kuambil dan menggenggamnya erat. Ini adalah satu-satunya bukti yang tersisa. Pukul 8.30. Masih ada waktu sebelum pertemuan dengan pengacara pukul 10. Tapi bagaimana aku bisa pergi? Mas Dava pasti telah mengunci semua pintu, atau mungkin menugaskan seseorang untuk mengawasiku. Aku menatap diriku di cermin, seorang wanita asing dengan mata kosong dan tubuh yang dipenuhi luka. Tapi di balik keputusasaan, ada api kecil yang mulai menyala lagi. Kemarahan. Tidak lagi ketakutan, tapi kemarahan murni. "Aku tidak akan membiarkanmu menang," bisikku pada bayanganku sendiri. Dengan langkah tertatih, aku menuju kamar mandi. Air hangat menyengat luka-lukaku, tapi aku menahannya. Rasa sakit ini adalah pengingat. Pengingat akan apa yang telah dia lakukan, dan mengapa aku harus menghentikannya. Setelah mandi, kuambil telepon darurat yang kusembunyikan di balik lemari. Sebuah telepon sederhana yang kubeli diam-diam berbulan-bulan yang lalu untuk berjaga-jaga. Dengan jari yang masih kaku, kuhidupkan dan mengetik pesan singkat ke nomor yang diberikan Om Bakri. "Masih datang. Butuh bantuan keluar rumah. Terkunci." Beberapa menit yang terasa seperti abadi, balasan datang. "Tukang kebun kita adalah teman. Cari Ari. Dia akan membantumu." Bakri. Ari. Tukang kebun yang selalu bersikap baik padaku. Selama ini, ada sekutu di dalam rumah ini sendiri. Dengan hati berdebar, aku berjalan menuju jendela yang menghadap ke taman. Dan benar, Ari sedang memotong rumput. Saat tatapan kumit matanya, dia memberikan anggukan hampir tak terlihat. Sekarang, aku harus menemukan cara untuk bertemu dengannya tanpa menarik perhatian. Aku ingat bahwa Mas Dava kadang menyimpan kunci cadangan di balik vas bunga di ruang tamu. Mungkin. Tiba-tiba, suara kunci berputar di pintu utama membuatku membeku. Mas Dava kembali. Dia masuk dengan wajah masam, membawa segelas kopi dan sebuah paper bag. "Aku membawa kamu sarapan," ujarnya, meletakkan barang-barang itu di meja. "Dan ini," dia mengeluarkan telepon baru dari paper bag, "adalah pengganti teleponmu yang rusak tadi malam." Aku mengambilnya dengan patuh. "Terima kasih." Dia mendekat, menatapku dengan mata tajam. "Kamu terlihat lebih baik pagi ini." "Aku sudah mandi," jawabku singkat. Tangannya meraih daguku, memaksaku untuk menatapnya. "Kami mengerti, kan? Tentang apa yang terjadi tadi malam? Tentang betapa berbahayanya mengkhianatiku." Aku mengangguk,
berusaha menjaga ekspresi tetap netral. Aku mengerti. Bagus. Dia melepaskanku. Aku harus pergi ke kantor sebentar. Ada masalah yang harus kurus. Kamu akan di sini saja, ya? Ya, Dav. Dia memandangiku sekilas lagi, seolah mencoba membaca pikiranku. Oh, dan aku sudah mengganti semua kunci. Untuk keamanan. Setelah dia pergi, aku berdiri di sana untuk beberapa saat, mendengar suara mobilnya menjauh. Lalu, dengan cepat, aku menuju ruang tamu. Vas bunganya masih di sana. Dengan hati-hati, kuangkat, dan ya, ada satu set kunci cadangan. Tapi saat aku meraihnya, suara dering telepon daruratku membuatku kaget. Pesan dari Om Bakri. Hati-hati. Dava baru saja membatalkan semua rapatnya. Mungkin mencurigai sesuatu. Ari akan menunggumu di taman belakang dalam 15 menit. Jantungku berdebar kencang. Dia membatalkan rapat? Apa artinya dia akan kembali? Dengan panik, kuambil kunci itu dan menuju pintu belakang. Tapi saat ku coba memasukkan kunci, tidak cocok. Dia sudah mengganti kuncinya. Nyonya Dinda, suara lembut dari balik pintu. Ari, Ari. Pintunya terkunci. Bisikku melalui celah pintu. Ada cara lain, Nyonya. Jendela cuci piring di dapur. Itu tidak memiliki kunci. Aku bergegas ke dapur. Dan benar, jendela kecil tempat biasanya sayuran dicuci memang tidak memiliki kunci. Tapi itu sangat kecil. Hanya cukup untuk anak-anak. Aku tidak akan muat, Ari. Coba saja, Nyonya. Om Bakri menyuruhku untuk membawamu keluar. Dengan susah payah, ku coba memanjat dan menyelinap melalui jendela itu. Bahuku tersangkut, dan rasa sakit dari memar-memarku membuatku hampir menyerah. Terus mencoba, Nyonya. Aku di sini, dorong Ari dari luar. Dengan satu tarikan napas dalam, aku mendorong tubuhku sekuat tenaga. Ada suara robekan, blusku terkoyak, tapi akhirnya aku berhasil keluar, terjatuh ke tangan Ari yang siap menangkapku. Cepat, Nyonya. Mobil sudah menunggu di ujung jalan. Tapi saat kami berbalik untuk lari, sebuah mobil hitam yang sangat kukenal berbelat dengan kecepatan tinggi ke halaman rumah. Mas Dava. Dia keluar dari mobil dengan wajah merah padam. Jadi begini rupanya, teriaknya. Aku tahu kamu tidak bisa dipercaya. Ari melangkah di depanku, melindungi. Silakan pergi, Tuan. Biarkan Nyonya pergi. Diam, kau anjing, bentak Mas Dava, mengeluarkan pistol lagi. Dinda, masuk ke dalam rumah. Sekarang. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak bergerak. Tidak, Dav. Matanya membelalak. Apa? Aku berkata tidak. Ucapku, suara lebih tegas dari yang kukira. Aku tidak akan masuk. Aku tidak akan lagi menuruti perintahmu. Dia tertawa, tapi terdengar gugup. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Lihat dirimu. Kau tidak bisa apa-apa tanpa aku. Itu dulu, jawabku, sambil merogoh saku. Sekarang, aku punya ini. Keluarkan kartu memori kecil itu, memegangnya tinggi-tinggi. Semua bukti ada di sini, Dav. Foto-foto dokumenmu, laporan keuangan palsu, semuanya. Wajahnya berubah pucat. Kamu berbohong. Kamu sudah menghapusnya. Aku menyimpan salinannya, sahutku, sekarang merasa lebih percaya diri. Dan jika sesuatu terjadi padaku, salinannya akan dikirim ke polisi. Dia berdiri tere, pistol masih teracung, tapi sekarang tangannya gemetaran. Berikan padaku. Tidak. Berikan padaku, teriaknya, melangkah mendekat. Tapi tiba-tiba, suara sirene polisi mendekat dengan cepat. Dari kejauhan, beberapa mobil polisi berbelok ke jalan kami. Mas Dava melihat ke arah suara itu, wajahnya penuh kepanikan. Kamu memanggil polisi? Aku menggeleng, sama bingungnya. Tapi kemudian kulihat Om Bakri keluar dari mobil pertama, diikuti oleh beberapa polisi berseragam. Sudah selesai, Dava, ucap Om Bakri dengan suara tegas. Kami sudah memiliki cukup bukti. Serahkan dirimu.
Dava melihat ke sekeliling, seperti hewan yang terpojok. Pistolnya masih mengarah padaku, tapi sekarang ada ketidakpastian di matanya. Ini pilihan terakhirmu, Dava, lanjut Om Bakri. Menyerah dengan baik, atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Untuk sesaat yang menegangkan, tidak ada yang bergerak. Lalu, dengan gerakan lambat, Mas Dava menurunkan pistolnya dan meletakkannya di tanah. Polisi segera bergerak, memborgolnya dan membacakan hak-haknya. Saat dia dibawa pergi, matanya menatapku dengan kebencian murni. Kamu akan menyesali ini, Dinda. Aku berjanji kamu akan menyesal. Tapi saat mobil polisi membawanya pergi, yang kurasakan bukanlah ketakutan, tapi kelegaan. Aku melihat ke tangan, di mana kartu memori kecil masih kugenggam erat. Bukti, senjata, pembebasan. Om Bakri mendekat, meletakkan tangan di pundakku. Kamu aman sekarang, Dinda. Aku mengangguk, air mata akhirnya mengalir bebas. Ya, Om. Aku akhirnya aman. Ruang interogasi di kantor polisi terasa dingin dan steril, berbeda dengan panasnya emosi yang menggelegak di dalam diriku. Aku duduk di seberang meja, ditemani oleh seorang psikolog dan pengacaraku, Ibu Sari, wanita parubaya dengan mata tajam namun penuh empati. Di tanganku, kartu memori kecil itu terasa seperti bara api, bukti yang akan mengubah segalanya. Ceritakan pada kami apa yang terjadi, Ibu Dinda, pinta Ibu Sari dengan suara lembut. Dari awal. Aku menarik napas dalam. Ini pertama kalinya aku menceritakan kisahku secara lengkap pada siapapun. Dimulai dari tahun pertama pernikahan, ketika pukulan pertama terjadi karena aku terlalu banyak bertanya tentang pekerjaannya. Lalu berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, di mana kekerasan menjadi rutinitas yang kuterima dengan diam. Dan malam tadi, lanjutku, suara bergetar. Setelah aku ketahuan mengambil foto dokumen-dokumennya, dia mengancam akan membunuhku. Ibu Sari mengangguk, mencatat dengan cermat. Apakah ibu bersedia memberikan kartu memori ini sebagai barang bukti? Dengan tangan sedikit gemetar, aku menyerahkan kartu kecil itu. Sebuah babak baru dalam hidupku dimulai. Sementara itu, di ruang interogasi lain, Mas Dava menghadapi situasi yang sangat berbeda. Melalui kaca satu arah, aku bisa melihatnya duduk dengan angkuh, tangan terborgol, wajahnya masih menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan. Kalian tidak memiliki apa-apa pada saya, ujarnya pada dua penyidik yang duduk di hadapannya. Semua ini hanya fitnah dari istri saya yang tidak waras dan paman saya yang iri dengan kesuksesan saya. Salah satu penyidik, Bapak Anton, meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Kalau begitu, bisakah Tuan menjelaskan tentang laporan keuangan ganda ini? Atau tentang transfer dana ke rekening di Singapura? Wajah Dava sedikit berubah, tapi dia masih tetap tenang. Itu semua adalah bagian dari bisnis yang sah. Istri saya tidak mengerti tentang dunia bisnis, dia hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Tapi kemudian, pintu ruang interogasi terbuka, dan seorang penyidik lain memasuki ruangan dengan laporan baru. Kami baru saja mendapatkan informasi dari pihak bank. Pak, ada beberapa transaksi mencurigakan yang cocok dengan dokumen yang Ibu Dinda berikan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di wajah Dava. Saya ingin berbicara dengan pengacara saya. Tentu, jawab Bapak Anton. Tapi sebelumnya, ada satu hal lagi. Dia meletakkan sebuah dokumen lain di atas meja. Apakah Tuan mengenal nama ini? Dana pensiun almarhum Bakti Wijaya. Wajah Dava memucat. Itu adalah nama almarhum ayahnya. Kami memiliki bukti bahwa Tuan telah menggelapkan dana pensiun almarhum ayah Tuan sendiri selama 3 tahun terakhir, lanjut Bapak Anton. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dava tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Itu tidak benar. Itu hanya pinjaman. Pinjaman tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah, tanpa dokumen persetujuan. Bapak Anton menggelengkan kepala. Tuan Dava, kami memiliki cukup bukti untuk menahan Tuan dengan pasal penggelapan dan pemalsuan dokumen, selain tuduhan KDRT. Saat aku menyaksikan dari balik kaca, rasanya seperti melihat sebuah tembok besar akhirnya runtuh.
Laki-laki yang selama ini merasa tidak terkalahkan, yang menganggap dirinya paling pintar, sekarang terpojok oleh perbuatannya sendiri. Beberapa jam kemudian, aku bertemu dengan Om Bakri di ruang tunggu. Wajahnya tampak lega, tapi juga sedih. Dia mengaku, ucap Om Bakri sambil duduk di sampingku, tentang penggelapan dana, tapi masih menyangkal tentang kekerasan padamu. Aku mengangguk. Itu tidak mengejutkan. Apa yang akan terjadi sekarang, Om? Dia akan ditahan. Proses hukum akan berjalan. Om Bakri menarik napas dalam. Tapi ini baru awal, Dinda. Perjalanan masih panjang. Saat kami keluar dari kantor polisi, sekelompok wartawan sudah menunggu. Berita tentang penangkapan Dava, pengusaha sukses yang ternyata penipu dan pelaku KDRT, sudah menyebar seperti api. Ibu Dinda, apakah benar suami ibu melakukan kekerasan selama ini? Bagaimana perasaan ibu tentang penggelapan dana yang dilakukan suami ibu? Apakah ibu akan melanjutkan proses perceraian? Aku berdiri tere, disorot lampu kamera, merasa seperti telanjang. Tapi kemudian, Ibu Sari melangkah maju. Ibu Dinda tidak akan memberikan pernyataan saat ini. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Kami menghargai privasinya. Tapi sebelum masuk ke mobil, aku berbalik menghadapi wartawan. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Ya, ucapku, suara jelas meski sedikit bergetar. Suami saya telah menyakitiku selama bertahun-tahun. Tapi saya di sini hari ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua korban kekerasan yang masih diam. Jangan takut untuk bersuara. Jangan menderita dalam kesendirian. Setelah itu, aku masuk ke mobil dengan perasaan aneh. Di satu sisi, ada kelegaan karena akhirnya bebas. Di sisi lain, ada kesedihan karena pernikahan yang kubangun dengan cinta dan harapan berakhir seperti ini. Malam itu, saat aku tidur di rumah sementara yang disediakan Om Bakri, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada ketakutan. Tidak ada kecemasan menunggu amarah berikutnya. Tidak ada rasa sakit yang harus kusembunyikan. Tapi mimpi buruk masih datang. Dalam mimpiku, Dava berdiri di depan pintu, mengetuk-ngetuk dengan sabar. Aku akan kembali, Dinda. Dan kali ini, aku akan membuatmu benar-benar membayar. Aku terbangun dengan terengah-engah, tubuh berkeringat. Tapi kemudian kusadari, itu hanya mimpi. Dia tidak bisa menyakitiku lagi. Karma sudah mulai bekerja, dan hukum sedang berjalan. Pagi harinya, berita di koran membuatku tersentak. Pengusaha ternak ternyata penipu ulung. Dan, istri korban KDRT akhirnya berani bersuara, menjadi headline utama. Foto Dava yang diborgol polisi menghiasi halaman depan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah telepon dari ibu mertua. Aku hampir tidak mau menjawab, takut dengan kemarahan yang akan kudengar. Dinda, suaranya terdengar tua dan lelah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Air mata mengalir di pipiku. Tidak ada yang tahu, Bu. Maafkan Ibu, Nak. Ibu seharusnya melihat tanda-tandanya. Ibu. Suaranya tercekik. Ibu kehilangan seorang anak laki-laki hari ini, tapi ibu mendapatkan seorang anak perempuan. Apakah ibu masih bisa memanggilmu anak? Aku menangis, campuran antara sedih dan haru. Tentu, Bu. Selamanya. Saat aku menutup telepon, ada perasaan damai yang aneh. Meski satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa melihat masa depan tanpa rasa takut. Tapi kemudian, telepon berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Hei, Dinda. Suara yang sangat kukenal membuat darahku membeku. Kamu pikir kamu menang? Pertandingan belum berakhir. Garis sambungan terputus. Aku berdiri tere. Telepon masih menempel di telinga. Bagaimana dia bisa menelepon? Dia seharusnya masih dalam tahanan. Rasa takut lama mulai merayap kembali. Mungkin Om Bakri benar. Ini baru awal. Dan mungkin, karma tidak hanya datang untuk Dava, tapi juga untukku, dalam bentuk yang tidak pernah kuharapkan. Telepon dari Dava itu mengguncang seluruh keberadaanku.
Bagaimana mungkin dia bisa menelepon dari tahanan? Aku segera menghubungi Om Bakri. Tanganku masih gemetar memegang telepon. Om, dia meneleponku. Dari dalam tahanan. Suaraku nyaris histeris. Dinda, tenang. Ceritakan apa yang terjadi. Suara Om Bakri tegas namun menenangkan. Setelah mendengar penjelasanku, dia menghela napas panjang. Itu mustahil. Dia masih dalam tahanan. Aku sudah konfirmasi. Mungkin itu rekaman suara yang diputar seseorang. Atau dia punya kaki tangan di luar. Kata-kata itu membuatku semakin ngeri. Jika Dava masih memiliki sekutu yang bebas, maka aku tidak benar-benar aman. Tapi kenapa? Om? Apa yang masih bisa dia dapatkan dariku? Itu tentang kontrol, Dinda. Dia ingin kamu tetap takut. Dia ingin menunjukkan bahwa meski secara fisik terkurung, dia masih memiliki kekuatan untuk mengganggumu. Hari-hari berikutnya aku habiskan di rumah aman yang disediakan Om Bakri, sebuah apartemen kecil yang sederhana tapi nyaman. Setiap dering telepon membuatku melompat, setiap ketukan pintu membuat jantungku berdebar kencang. Paranoia mulai menggerogotiku. Ibu Sari, pengacaraku, datang berkunjung 3 hari setelah insiden telepon. Kami sudah melacak panggilan itu, Dinda. Itu berasal dari nomor tidak terdaftar, dan tidak mungkin dari dalam tahanan. Om Bakri benar, seseorang membantu Dava. Dia masih ingin menyakitiku, bisikku, memeluk bantal erat-erat. Tapi dia tidak bisa, tegas Ibu Sari, duduk di sampingku. Kamu sekarang dilindungi hukum. Kami sudah mengajukan perlindungan untukmu. Setiap upaya untuk mengganggumu akan memperburuk posisinya. Tapi kata-kata itu tidak cukup menghilangkan ketakutanku. Ketakutan telah menjadi bagian dari diriku selama bertahun-tahun, dan butuh lebih dari jaminan hukum untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, aku memiliki janji dengan psikolog untuk sesi terapi pertama. Dr. Maya, wanita berusia 40-an dengan aura tenang, menyambutku di ruangannya yang hangat. Ceritakan tentang telepon itu, Dinda, pintanya setelah kami duduk. Aku menceritakan semuanya. Suara Dava yang dingin, ancaman terselubung, dan ketakutan yang kembali menghantuiku. Dan bagaimana perasaanmu saat ini? Tanya Dr. Maya. Aku merasa seperti dia masih mengawasiku. Seperti setiap langkahku masih dalam kendalinya. Aku menarik napas dalam. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah lebih baik jika aku tetap diam? Hidup dalam kekerasan tapi setidaknya bisa memprediksi kapan amarahnya akan meledak. Dr. Maya mengangguk penuh pengertian. Itu adalah perasaan yang wajar, Dinda. Ketika kita terbiasa hidup dalam ketakutan, ketidakpastian bisa terasa lebih menakutkan daripada penderitaan yang kita kenal. Sesi itu membuatku menyadari betapa dalam luka psikologis yang kuderita. Ini bukan hanya tentang memar dan luka fisik, tapi tentang kepercayaan yang hancur, harga diri yang runtuh, dan rasa takut yang telah mengakar. Sore harinya, Om Bakri datang dengan makanan dan berita terbaru. Proses hukum berjalan, Dinda. Tapi, ada perkembangan yang mengkhawatirkan. Aku menatapnya, waspada. Apa itu, Om? Dava mengajukan banding atas penahanannya. Dia mengklaim bahwa bukti-bukti itu didapat secara tidak sah. Dengan kata lain, dia berargumen bahwa kamu tidak berhak mengambil dokumen-dokumen itu karena itu adalah milik pribadinya. Tapi dia mencoba membunuhku, protesku. Aku tahu. Tapi dalam sistem hukum, setiap aspek harus diperiksa. Om Bakri duduk di depanku. Ada kemungkinan dia akan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Dadaku sesak. Itu berarti dia bisa bebas. Mungkin. Tapi dengan syarat yang ketat, dia tidak boleh mendekatimu, harus menyerahkan paspornya, dan memakai penanda elektronik. Berita itu membuatku tidak bisa tidur malam itu. Jika Dava dibebaskan, meski dengan syarat, rasanya seperti ancaman yang menggantung di atas kepalaku. Keesokan paginya, keputusasaan membuatku melakukan sesuatu yang tidak terduga. Aku menelepon ibu mertua. Aku perlu memahami, perlu tahu apakah ada sisi Dava yang tidak ku ketahui. Dinda, nak, suaranya terdengar lega. Aku senang kau menelepon. Bu, aku perlu bertanya sesuatu tentang Dava.
Apakah selalu seperti ini? Selalu penuh kemarahan dan manipulasi. Diam sejenak di seberang. Sejak ayahnya meninggal, ya. Tapi dulu dia berbeda. Dia adalah anak yang perhatian dan penyayang. Om Bakri bercerita tentang bagaimana ayahnya meninggal. Ibu mertua menarik napas dalam. Itu adalah malam yang mengubah segalanya. Dava dan ayahnya bertengkar hebat tentang nilai-nilai buruknya, tentang uang yang dia curi. Ayahnya mengatakan Dava akan menjadi aib bagi keluarga. Suaranya tercekik. Dan ketika ayahnya jatuh, Dava tidak memanggil bantuan. Dia hanya berdiri tere, menatap. Cerita itu membuatku ngeri. Berapa lama? Hampir setengah jam sebelum aku menemukan mereka. Sudah terlambat. Tangisnya sekarang tidak terbendung. Aku selalu menyalahkan diri sendiri. Mungkin jika aku lebih perhatian, lebih tegas. Bukan salah ibu, kataku dengan lembut. Dava membuat pilihannya sendiri. Setelah percakapan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai memahami bahwa Dava bukanlah monster yang tiba-tiba muncul. Dia adalah produk dari trauma dan pilihan-pilihan buruk. Itu tidak memaafkan perbuatannya, tapi membantu aku memisahkan diri darinya. 2 hari kemudian, keputusan pengadilan turun. Dava diberikan kebebasan dengan jaminan, persis seperti yang dikhawatirkan. Syaratnya ketat. Dia tidak boleh mendekatiku dalam radius 500 meter, harus memakai alat pelacak, dan paspornya disita. Saat melihat beritanya di televisi, Dava keluar dari pengadilan dengan jas rapi, tersenyum kecil pada kamera. Rasanya seperti mimpi buruk yang berulang. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih ketakutan, yang kurasakan adalah kekosongan. Seperti akhirnya aku menerima bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama, dan aku harus mempersiapkan diri. Malam itu, saat aku sedang menyiapkan makan malam, telepon berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Tapi kali ini, aku tidak panik. Aku mengambilnya dengan tenang. Dengar baik-baik, Dinda. Suara itu kembali. Dingin, penuh kebencian. Aku akan bebas sepenuhnya Sun. Dan ketika itu terjadi, aku tidak takut padamu lagi, Dava. Potongku, suara tenang dan stabil. Lakukan yang terbaik. Tapi ketahuilah, aku tidak akan pernah lagi menjadi korbanmu. Dia terdiam, lalu tertawa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tawanya. Seperti kejutan dan mungkin sedikit rasa hormat. Kamu telah berubah, ujarnya akhirnya. Ya, jawabku sederhana. Dan kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi. Aku menutup telepon, dan untuk pertama kalinya, merasa benar-benar bebas. Bukan karena dia tidak lagi menjadi ancaman, tapi karena aku telah mengambil kembali kendali atas ketakutanku sendiri. Permainan 2 sisi ini mungkin belum berakhir, tapi sekarang aku tahu aturannya. Dan untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Minggu-minggu berlalu dalam ritme yang aneh antara ketenangan dan kecemasan. Aku mulai menjalani rutinitas baru, sesi terapi dengan Dr. Maya 2 kali seminggu, konsultasi hukum dengan Ibu Sari, dan mencoba membangun kembali kehidupan yang selama ini terabaikan. Tapi seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi, ketakutan akan Dava selalu ada, mengintai di sudut-sudut kesadaranku. Suatu sore, saat aku sedang merapikan apartemen kecilku, telepon berdering. Aku melihat layar, ini dari ibuku. Sejak insiden di arisan, percakapan kami menjadi lebih sering, tapi masih terasa canggung. Ada begitu banyak yang tidak kukatakan padanya selama bertahun-tahun. Dinda, sayang, suara ibu terdengar aneh, seperti menahan sesuatu. Apa kau punya waktu untuk ibumu akhir pekan ini? Ada sesuatu yang perlu ibu bicarakan denganmu. Tentu, Bu. Ada apa? Kau terdengar tidak baik-baik saja. Bukan pembicaraan untuk telepon. Nak, bisakah kau datang ke rumah? Ibu akan memasak makanan favoritmu. Kekhawatiran mulai menggerogotiku. Aku bisa datang besok. Apakah ibu baik-baik saja? Iya. Hanya, ada beberapa hal yang perlu ibu sampaikan. Hal-hal yang seharusnya ibu katakan sejak lama. Esok harinya,
Aku berkendara menuju rumah masa kecilku, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang penuh kenangan. Ibu sudah menungguku di teras. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah dari yang kuingat. "Dinda," ucapnya sambil memelukku erat. "Terima kasih sudah datang." Setelah kami duduk di ruang tamu dengan teh hangat dan kue-kue buatannya, ibu mengambil napas dalam-dalam, tangannya melingkari cangkir teh erat-erat. "Nak, ada cerita yang perlu ibu sampaikan padamu. Cerita yang seharusnya tidak ibu sembunyikan selama ini." Matanya berkaca-kaca. Tentang ayahmu." Aku membeku. "Ayah?" Topik yang jarang sekali kami bahas sejak dia meninggalkan kami saat aku berusia 10 tahun. Ibu tahu selama ini ibu bilang ayahmu pergi karena tidak bertanggung jawab. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Dia pergi karena ibu menyuruhnya pergi." "Ibu, apa maksudmu?" "Dulu, ayahmu, dia seperti Dava." Kata-kata itu keluar seperti desahan. Dia baik-baik saja di awal pernikahan, sama seperti Dava dulu. Tapi kemudian, dia mulai berubah. Dunia seakan bergerak lambat. Ayah melakukan hal yang sama. Ibu mengangguk, tidak bisa menatapku. Dimulai dengan kritikan kecil, lalu teriakan, kemudian pukulan. Dia mengangkat lengan bajunya, menunjukkan bekas luka memudar di lengannya. Ibu bertahan selama 5 tahun. Hingga suatu malam, dia hampir membunuhku. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatapnya dengan mulut terbuka. Malam itu, setelah dia pingsan karena mabuk, ibu lari membawamu. Kamu waktu itu berusia 4 tahun, menangis ketakutan. Suaranya pecah. Kami tinggal di tempat penampungan selama 3 bulan sebelum akhirnya ibu berani melaporkannya. Tapi kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Bisikku, rasa sakit yang dalam menyebar di dadaku. Karena ibu malu. Karena ibu tidak ingin kamu tumbuh dengan membenci ayahmu. Dan ibu pikir dengan menyembunyikan masa lalu, ibu bisa melindungimu dari mengulangi kesalahan yang sama. Tangisnya sekarang tidak terbendung. Tapi lihatlah, ibu justru membuatmu mengulangi sejarah yang sama. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela. Pikiranku berputar-putar. Selama ini, aku mengira nasibku berbeda dengan ibu. Bahwa aku lebih kuat, lebih mampu mengubah suamiku. Tapi ternyata, aku hanya mengulangi siklus yang sama. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa baru sekarang ibu memberitahuku? Karena ketika kau menelepon malam itu dari rumah Dava, suaramu persis seperti suara ibu dulu. Dia mendekatiku, wajahnya penuh penyesalan. Dan ketika ibu mendengar kau akhirnya melapor, ibu seperti melihat diriku sendiri yang seharusnya berani bertindak lebih cepat. Aku memeluknya erat, kedua wanita yang terluka oleh pola yang sama. Bukan salah ibu. Tapi ibu seharusnya melihat tandanya. Ibu seharusnya tahu, isaknya. Setiap kali kau memakai baju lengan panjang di cuaca panas, setiap kali kau membuat alasan untuk lebam-lebam di tubuhmu, ibu tahu. Tapi ibu tidak berbuat apa-apa karena ibu takut mengaku bahwa anakku mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Kami duduk berpelukan untuk waktu yang lama, berduka untuk tahun-tahun yang hilang, untuk kebenaran yang disembunyikan, untuk rasa sakit yang bisa dihindari. Ada satu hal lagi, Dinda. Ibu akhirnya melepaskan pelukan, wajahnya sekarang lebih tenang. Ayahmu, dia meninggal 6 tahun yang lalu. Aku mengerutkan kening. Tapi ibu bilang, ibu berbohong. Dia mencoba berhubungan kembali saat kau mulai berkencan dengan Dava. Dia bilang sudah berubah, ingin menjadi ayah yang baik. Ibu menggeleng. Tapi ibu tidak mempercayainya. Dan ternyata ibu benar untuk tidak mempercayainya. Dia mengambil sebuah amplop dari laci meja. Ini surat terakhirnya untukmu. Ibu menyimpannya semua. Tidak tahu kapan harus memberikannya padamu. Dengan tangan gemetar, aku menerima amplop itu. Namaku tertulis di depan dengan tulisan yang tidak kukenal. Bacalah nanti, saat kau siap, ujar ibu. Tapi ketahuilah, apapun yang dia tulis di sana, itu tidak mengubah apa yang telah dilakukannya pada kita. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kalut.
Warisan kekerasan dalam keluarga. Siklus yang terus berulang. Apakah ini takdirku? Apakah ini takdir semua wanita dalam keluarga kami? Sesampainya di apartemen, dengan hati berdebar, aku membuka surat itu. Untuk putriku Dinda yang cantik. Jika kau membaca surat ini, berarti ibumu akhirnya merasa kau sudah cukup dewasa untuk mengetahui kebenaran. Atau mungkin, aku sudah tidak ada lagi. Aku menulis surat ini dengan penuh penyesalan. Penyesalan yang telah menghantuiku setiap hari sejak aku meninggalkanmu dan ibumu. Dinda, ayah dulunya adalah pria yang buruk. Aku menyakiti ibumu, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Aku mengambil kebahagiaannya, rasa percaya dirinya, dan hampir saja mengambil nyawanya. Alasan aku pergi bukan karena tidak mencintaimu, tapi karena terlalu mencintaimu. Aku takut suatu hari nanti kemarahan ayah akan berubah padamu. Dan itu adalah hal yang tidak bisa ayah maafkan pada diri sendiri. Selama bertahun-tahun ayah mencoba berubah. Mengikuti program anger management, terapi, segala cara. Tapi ketika ayah mencoba kembali, ibumu menolak, dan ayah paham. Beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan. Jadi mengapa ayah menulis surat ini? Untuk memperingatkanmu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyakit yang diturunkan. Ayah belajar dari kakekmu, dan dia dari ayahnya. Jangan biarkan siklus ini berlanjut padamu. Jika kau pernah menemukan dirimu dalam hubungan yang membuatmu takut, yang menyakitimu, lari. Jangan seperti ayah yang butuh waktu terlalu lama untuk berubah. Jangan seperti ibumu yang butuh waktu terlalu lama untuk pergi. Aku mencintaimu, putriku. Selalu. Ayahmu. Rendra. Air mata mengalir deras di pipiku. Surat itu ditulis 15 tahun yang lalu, tepat saat aku mulai berkencan dengan Dava. Jika saja ibu memberikannya padaku saat itu, mungkin hidupku akan berbeda. Tapi kemudian, sesuatu dalam diriku bangkit. Mungkin ini bukan tentang menyalahkan masa lalu. Mungkin ini tentang memutus rantai itu sekarang. Aku menelepon Dr. Maya, meminta sesi darurat. Saat menceritakan semua yang kudapatkan hari ini, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kamu merasa ini adalah takdir keluarga? Tanyanya setelah aku selesai. Aku tidak tahu. Tapi baik ibu maupun ayahku, dan sekarang aku. Dinda, potongnya lembut, kamu sudah memutus siklus itu. Kamu tidak seperti ayahmu. Kamu tidak menjadi pelaku. Dan kamu tidak seperti ibumu. Kamu tidak menunggu sampai hampir terbunuh untuk pergi. Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diriku. Dia benar. Aku mungkin mengulangi pola dalam memilih pasangan, tapi aku sudah memutus siklus kekerasannya dengan berani melawan dan melapor. Malam itu, aku menulis surat balasan untuk ayah. Surat yang tidak akan pernah bisa dia baca. Ayah, aku memaafkanmu. Tapi yang lebih penting, aku memaafkan diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mendikte masa depanku. Putrimu, Dinda. Pengakuan yang menyakitkan hari ini akhirnya membawaku pada pembebasan yang tidak terduga. Warisan keluarga bukanlah takdir. Itu hanya pelajaran. Dan aku sudah belajar pelajaran yang paling penting. Untuk memutus rantai, kita harus berani menghadapi kebenaran, seberapapun pahitnya. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti kota ketika aku tiba di kantor Ibu Sari untuk pertemuan penting. Ruang konferensinya sudah dipenuhi dokumen. Tumpukan kertas bukti yang seakan-akan menggambarkan betapa rumitnya jaring kebohongan yang ditenun Dava selama ini. Ibu Dinda, silakan duduk. Ibu Sari menyambutku dengan wajah serius. Kita memiliki perkembangan signifikan dalam kasus ini. Di ruangan itu juga hadir Om Bakri dan seorang pria yang belum kukenal, berpakaian rapih dengan kacamata tebal dan ekspresi tajam. Perkenalkan, ini Bapak Hendra dari BPKP, ujar Ibu Sari. Dia yang membantu kami menganalisis pola keuangan Dava. Bapak Hendra mengangguk singkat. Ibu Dinda, dari analisis kami menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Dia membuka laptopnya dan menampilkan beberapa grafik kompleks. Uang yang digelapkan suami ibu tidak hanya berasal dari perusahaan keluarga dan dana pensiun almarhum ayahnya. Aku menatapnya, bingung. Lalu dari mana lagi? Dana bantuan pemerintah, jawabnya datar.
Perusahaan Dava menjadi perantara untuk 3 proyek infrastruktur pemerintah. Dia memalsukan laporan penggunaan dana dan mengalihkan lebih dari 100 miliar ke rekening offshore. Angka itu membuat ruangan seakan berputar. 100 miliar. Om Bakri mengangguk, wajahnya pucat. Ini lebih buruk dari yang kami kira, Dinda. Ini bukan lagi sekadar kejahatan perdata. Ini sudah masuk korupsi yang bisa dihukum puluhan tahun penjara. Tapi ada masalah, sambung Ibu Sari. Untuk membuktikan kasus korupsi ini, kami butuh lebih banyak bukti. Dan itu berarti. Dia berhenti, memandangku dengan iba. Kami butuh kerjasama Ibu yang lebih dalam. Apapun, jawabku tegas. Aku akan lakukan apapun untuk menghentikannya. Bapak Hendra menatapku dengan serius. Ibu mengerti konsekuensinya? Jika kami melanjutkan dengan tuduhan korupsi, ini akan menjadi kasus besar. Media akan mengerubungi Ibu. Kehidupan Ibu akan menjadi bahan pembicaraan publik. Dan yang paling berbahaya, Dava akan benar-benar terpojok. Orang yang terpojok bisa melakukan hal-hal nekat. Bukankah dia sudah nekat dengan segala yang dilakukannya padaku? Jawabku. Aku tidak takut lagi. Tapi dalam hati, ketakutan itu masih ada. Bayangan Dava dengan pistol di tangannya masih sering membangunkanku di malam hari. Pertemuan berlanjut dengan rencana detail. Aku akan menjadi saksi kunci tidak hanya untuk kasus KDRT, tapi juga untuk kasus korupsi. Itu berarti aku harus bersiap menghadapi pemeriksaan yang lebih intens, mungkin juga tekanan dari berbagai pihak. Saat kami keluar dari kantor Ibu Sari, sekelompok wartawan sudah menunggu. Tapi kali ini, pertanyaannya berbeda. Ibu Dinda, apakah benar suami Ibu terlibat korupsi dana proyek pemerintah? Bagaimana tanggapan Ibu tentang dugaan bahwa Ibu juga terlibat dalam penggelapan uang? Apakah Ibu bersedia menjadi justice kolaborator? Ibu Sari cepat melindungiku. Tidak ada komentar untuk saat ini. Kami menghargai privasi Ibu Dinda. Tapi salah satu wartawan menerobos. Mikrofon nyaris menempel ke wajahku. Ibu Dinda, apakah Ibu tidak takut dibalas? Kasus korupsi ini melibatkan banyak orang penting. Sebelum Ibu Sari sempat menahannya, aku sudah menjawab. Ketakutan tidak akan menghentikan kejahatan. Saya akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk kebenaran. Jawabanku menjadi headline di berbagai media sore itu. Istri berani melawan koruptor, begitu judulnya. Tapi bersama dengan publisitas itu, datanglah ancaman pertama. Malam itu, telepon di apartemenku berdering. Bukan dari nomor tidak dikenal seperti biasanya, tapi dari nomor yang terblokir. Berhenti sekarang juga, suara laki-laki yang tidak kukenal, dalam dan berbahaya. Atau kamu akan menyesal. Siapa ini? Tanyaku, berusaha tidak terdengar takut. Teman-teman Dava. Kami tidak akan membiarkan kamu menghancurkan segalanya. Ingat, kami tahu di mana ibumu tinggal. Garis sambungan terputus. Tanganku gemetar saat menelepon Ibu Sari. Itu yang kami khawatirkan, ujarnya setelah kuceritakan. Dava tidak bekerja sendirian. Ada jaringan korupsi yang ikut terancam. Esok paginya, kami melaporkan ancaman itu ke polisi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kunjungan dari 2 orang yang mengaku dari KPK. Kami membutuhkan bantuan Ibu, ujar salah satunya, menunjukkan identitasnya. Kasus ini ternyata terhubung dengan jaringan korupsi yang lebih besar yang sedang kami usut. Rasanya seperti mimpi buruk yang semakin dalam. Apa yang awalnya hanya tentang kekerasan dalam rumah tangga, sekarang telah berubah menjadi pertarungan melawan kejahatan terorganisir. Kami bisa menawarkan Ibu perlindungan witness protection jika diperlukan, lanjut petugas KPK. Tapi itu berarti Ibu harus meninggalkan kehidupan Ibu sekarang, mungkin selamanya. Pilihan yang mustahil. Tinggal dan menghadapi ancaman, atau pergi dan kehilangan segala yang kukenal. Saat sedang mempertimbangkan tawaran itu, kunjungan tak terduga datang. Seorang wanita muda dengan wajah lesu dan mata yang telah melihat terlalu banyak penderitaan. Permisi, Ibu Dinda, ujarnya pelan. Saya istri dari salah satu rekan bisnis Dava. Bisa saya bicara sebentar? Aku mengizinkannya masuk. Waspada.
Nama saya Maya. Suami saya, dia terlibat dalam skema yang sama dengan Dava. Tangisnya mulai mengalir. Tapi ketika dia mencoba keluar, mereka mengancam akan membunuh anak kami. Cerita Maya membuatku ngeri. Jaringan ini tidak hanya melakukan korupsi, tapi juga menggunakan kekerasan untuk membungkam siapapun yang mencoba melawan. Suami saya sekarang ditahan karena dijadikan kambing hitam. Dan Dava, dialah yang mengatur semuanya. Maya memegang tanganku. Ibu harus menghentikannya. Ibu adalah satu-satunya yang bisa. Setelah Maya pergi, aku duduk sendirian dalam diam untuk waktu yang lama. Beban di pundakku terasa semakin berat. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang semua korban dari jaringan korupsi ini. Malam itu, keputusanku akhirnya jatuh. Aku menelepon Ibu Sari. Aku akan menjadi justice kolaborator. Aku akan memberikan semua kesaksian yang mereka butuhkan. Apakah Ibu yakin? Ini sangat berisiko. Lebih berisiko membiarkan mereka terus melakukan kejahatan ini. Proses selanjutnya berjalan cepat. Aku diberikan pengawalan 24 jam, nomor telepon darurat, dan protokol keamanan ketat. Setiap pergerakanku diawasi, setiap komunikasi dipantau. Tapi yang paling menegangkan adalah ketika aku harus memberikan kesaksian di depan penyidik KPK. Ruangan itu dingin, direkam dari setiap sudut, dan pertanyaannya detail hingga ke hal-hal paling pribadi. Apakah Ibu pernah melihat suami Ibu menerima uang dari pejabat pemerintah? Apakah Ibu tahu tentang rekening-rekening luar negeri ini? Apakah Ibu pernah dipaksa ikut serta dalam kegiatan ilegal ini? Pertanyaan demi pertanyaan, jam demi jam. Saat akhirnya selesai, aku merasa seperti telah dikosongkan. Tapi efek dari kesaksianku langsung terasa. Esok harinya, berita tentang penangkapan beberapa pejabat terkait kasus ini memenuhi headline. Jaringan itu mulai runtuh. Dengan setiap penangkapan, ancaman semakin menjadi. Telepon ancaman semakin sering. Bahkan ada paket mencurigakan yang dikirim ke apartemenku, berisi boneka dengan leher terikat dan catatan, berhenti atau ini akan jadi kenyataan. Tapi anehnya, semakin banyak ancaman yang datang, semakin kuat tekadku. Setiap ancaman adalah pengingat bahwa aku berada di jalur yang benar, bahwa mereka takut dengan kebenaran yang akan kuungkap. Dalam satu sesi terapi, Dr. Maya bertanya, "Apa yang membuatmu terus maju, Dinda? Padahal risikonya sangat besar." Aku memikirkan Maya dan anaknya, tentang semua korban yang tidak memiliki suara, tentang warisan kekerasan yang harus diputus. Karena jika aku berhenti sekarang, semua penderitaan yang telah kulewati akan sia-sia. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jerat hukum mulai mengencang, dan kali ini, aku yang memegang ujung talinya. Dan aku tidak akan melepaskannya, tidak peduli seberapa kuat mereka menariknya. Pengadilan tertutup itu terasa seperti puncak dari segala penderitaan dan perjuanganku. Duduk di kursi saksi, dengan seragam pengadilan yang rapi, aku menatap langsung ke arah Dava yang duduk di kursi terdakwa. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan keangkuhan kini tampak keriput dan lesu. Tapi yang paling mengagetkan adalah matanya. Kosong. Seperti semua api kebencian dan kemarahan akhirnya padam setelah berbulan-bulan proses hukum yang melelahkan. "Hakim yang terhormat," ucapku, suara jelas meski tangan sedikit gemetar. "Saya di sini bukan untuk membalas dendam. Saya di sini untuk mengakhiri siklus kekerasan dan kejahatan yang telah merusak terlalu banyak kehidupan." Proses persidangan berlangsung selama 3 hari. Kesaksianku didukung oleh bukti-bukti kuat, rekaman suara, dokumen keuangan, bahkan kesaksian dari beberapa korban lain yang akhirnya berani bersuara. Jaring kejahatan Dava ternyata jauh lebih luas dan dalam dari yang pernah kubayangkan. Pada hari pembacaan putusan, ruang pengadilan penuh sesak. Ibu duduk di sampingku, memegang erat tanganku. Om Bakri ada di sebelahnya, wajahnya tegang namun penuh dukungan. Terdakwa Dava Wijaya, atas semua dakwaan yang telah dibuktikan, kekerasan dalam rumah tangga, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan korupsi, mahkamah memutuskan. Hakim berhenti sejenak, ruangan senyap seolah menahan napas. Hukuman penjara selama 25 tahun. Desis napas lega dan terkejut memenuhi ruangan. Dava tidak bereaksi, hanya menunduk, seolah sudah menerima takdirnya.
Tapi ketika dia menoleh padaku untuk terakhir kali, ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya, rasa sesal. Beberapa minggu setelah persidangan, hidupku perlahan mulai menemukan ritme baru. Aku pindah ke kota kecil yang tenang, membuka usaha kecil-kecilan toko kue, sesuatu yang selalu kuidamkan tapi tidak pernah diizinkan Dava. Setiap pagi, bangun dengan tenang tanpa rasa takut telah menjadi anugerah yang tidak ternilai. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan pesanan kue untuk acara arisan di desa, bel toko berbunyi. Seorang wanita parubaya dengan wajah ramah masuk. "Permisi, saya mencari Ibu Dinda," ucapnya. "Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum lemah. "Saya Ibu Hasanah, ibu asuh Dava di panti saat dia kecil. Bisa saya berbicara sebentar dengan Anda?" Dadaku sedikit berdebar, tapi ku minta dia duduk dan menawarkan teh. "Saya membaca berita tentang kasus Dava," mulanya, matanya berkaca-kaca. "Dan saya merasa perlu menemui Anda untuk meminta maaf." "Maaf? Ibu tidak melakukan apa-apa pada saya. Tapi saya yang seharusnya melihat tanda-tandanya dulu." Dia menghela napas. "Dava kecil, dia mengalami trauma yang dalam. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya sering menyiksanya." Cerita itu membuatku membeku. "Ayah Dava?" "Iya, pria itu sangat kejam. Dava kecil sering datang ke panti dengan memar dan luka bakar. Kami beberapa kali melapor, tapi tidak pernah ditindaklanjuti." Air matanya jatuh. Dia belajar sejak kecil bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan masalah. "Tapi itu bukan pembenaran untuk apa yang dilakukannya," kataku lembut. "Tentu tidak," jawabnya cepat. "Tapi saya ingin Anda tahu bahwa di suatu tempat, dalam diri anak kecil yang terluka itu, ada kebaikan. Saya ingat suatu kali, dia menyelamatkan anak kucing yang terluka dan merawatnya sampai sembuh." Percakapan dengan Ibu Hasanah memberiku perspektif baru. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk memahami. Kekerasan memang siklus yang diturunkan, tapi setiap orang tetap memiliki pilihan untuk menghentikannya. Bulan-bulan berlalu. Toko kueku mulai dikenal di kota kecil itu. Aku bahkan mulai mengadakan kelas memasak gratis untuk korban kekerasan domestik, program yang kujalankan dengan bantuan Dr. Maya. Suatu hari, datanglah surat dari lembaga pemasyarakatan. Dengan hati berdebar, kubuka surat itu. Ternyata dari Dava. "Dinda, aku menulis surat ini bukan untuk meminta maaf, karena aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku menulis untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menghentikanku. Di balik tembok ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menjalani terapi yang sebenarnya. Aku mulai memahami monster dalam diriku dan belajar untuk mengendalikannya. Aku tahu kita tidak akan pernah bersama lagi, dan itu yang terbaik. Tapi ketahuilah, di suatu tempat dalam hatiku, aku masih mencintaimu, dengan cara yang seharusnya dari dulu. Semoga kau menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa kuberikan. Dava." Air mata menetes di pipiku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Akhirnya, aku bisa benar-benar menutup bab itu dalam hidupku. Sekarang, di teras belakang tokoku yang kecil tapi nyaman, aku duduk menikmati senja. Di tanganku ada secangkir teh hangat, dan di depanku terbentang kebun bunga kecil yang kuran sendiri. Keheningan ini bukan lagi kesepian, tapi kedamaian. Beberapa minggu yang lalu, aku mulai berkencan dengan seorang guru SMA yang baik hati. Dia tidak tahu tentang masa laluku yang kelam, dan suatu hari nanti akan kuceritakan. Tapi untuk sekarang, cukup dengan menikmati tawa ringan dan percakapan sederhana tentang hidup. Ibu sering berkunjung, dan hubungan kami sekarang lebih dekat dari sebelumnya. Kami tidak lagi menyembunyikan rasa sakit, tidak lagi berpura-pura kuat. Kami adalah dua wanita yang telah melalui badai dan sekarang bisa menikmati matahari bersama. "Untuk Dinda," bisikku pada angin senja yang supau-supau, "akhirnya kamu bebas. Luka-luka di tubuhku sudah sembuh, meninggalkan bekas yang samar. Luka di jiwaku masih sesekali berdenyut, terutama saat mimpi buruk datang. Tapi sekarang aku tahu bagaimana menyembuhkannya, dengan berbicara, dengan berbagi, dengan membantu orang lain yang mengalami nasib serupa." Di kejauhan,
Kulihat anak-anak berlarian di lapangan, tertawa riang. Aku tersenyum. Mungkin suatu hari nanti, aku akan memiliki keluarga sendiri. Keluarga yang dibangun dengan cinta dan rasa hormat, bukan ketakutan dan kekerasan. Hidup ini tidak mudah. Tapi seperti kue-kue yang kubuat, diperlukan bahan yang pahit dan manis untuk menciptakan sesuatu yang indah. Dan akhirnya, setelah melalui semua kepahitan, aku bisa merasakan manisnya kedamaian. Senja itu adalah senja pertama dari banyak senja damai yang akan datang. Dan untuk itu, aku bersyukur.